Di sebuah toko pakaian mewah, seorang wanita kaya bersama putranya sedang sibuk mencoba berbagai pakaian. Wanita kaya itu terus mengomel karena merasa gaun yang sedang ia kenakan terlihat jelek dan sama sekali tidak cocok untuk orang sekaya dirinya. Namun saat itu, seorang wanita muda keluar dari ruang ganti dengan mengenakan gaun yang persis sama. Seketika, semua mata tertuju kepadanya. Gaun yang tadi dianggap buruk justru terlihat begitu anggun dan memukau ketika dikenakan wanita muda itu. Putra wanita kaya tersebut langsung terpikat oleh kecantikannya. Melihat gaun yang sama ternyata terlihat jauh lebih bagus di tubuh orang lain. Wanita kaya itu langsung kesal. Ia melampiaskan amarahnya kepada manajer toko. Setelah mengetahui bahwa wanita muda itu adalah Sola, seorang presenter televisi, wanita kaya itu buru-buru menarik putranya ke samping dan berulang kali memperingatkannya agar berhati-hati terhadap Sola. Ia khawatir putranya akan tertipu oleh wanita tersebut. Namun putranya, Jinwoo, sama sekali tidak peduli. Sejak kecil, ia selalu terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Sedikit yang mereka ketahui, Sola memang seorang wanita yang sangat ambisius. Kehidupannya sebenarnya jauh dari kata mewah. Bahkan untuk membeli makanan saja ia sering kesulitan. Meski begitu, ia rela menghabiskan 2 juta rupiah hanya untuk membeli keanggotaan gym. Alasannya sederhana. Gym tersebut sering didatangi para pewaris keluarga kaya. Impian terbesar Sola adalah menjadi menantu keluarga konglomerat. Suatu hari, resepsionis gym memberitahunya bahwa masa keanggotaannya sudah habis dan biaya perpanjangan kini naik menjadi 3,3 juta rupiah. Sola langsung terkejut mendengar kabar itu. Namun demi menjaga citra dan melanjutkan rencananya untuk menarik perhatian pria-pria kaya, ia berpura-pura tetap tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan segera melakukan pembayaran. Setelah membayar biaya tersebut, uang Sola benar-benar habis. Bahkan untuk ongkos bus pulang pun ia sudah tidak punya. Meski begitu, ia tidak keberatan berjalan kaki selama itu bisa membawanya lebih dekat pada impiannya menjadi menantu keluarga kaya. Sola memaksakan senyum untuk menghibur dirinya sendiri. Ia bertekad harus mengubah hidupnya secepat mungkin. Dalam mengejar tujuannya, Sola tidak ragu mengambil kesempatan yang ada. Ia bahkan sering mencuri perhatian dan kesempatan dari rekan-rekannya. Ia juga selalu menolak pengakuan cinta dari pria-pria yang tidak memiliki aset ratusan miliar rupiah. Untungnya, semua usahanya tidak sia-sia. Ketika pewaris kaya bernama Jinwoo melihat Sola tampil di televisi, ia langsung teringat pernah bertemu dengannya di gym. Sejak saat itu, ketertarikannya pada Sola semakin besar. Tentu saja, ibu Jinwoo sangat menentang hal tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa mulut Sola terlalu besar dan tidak cocok menjadi pasangan putranya. Suatu hari, Sola kembali mengunjungi tempat berkumpulnya kalangan atas. Melihat para gadis di sana dimanja, diperhatikan, dan diperlakukan layaknya putri, Sola hanya bisa berharap suatu saat dirinya juga dapat menikmati kehidupan seperti itu. Namun ia tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Ketika Jinwoo mengetahui bahwa Sola tidak mampu membeli gaun mahal yang harganya selangit, ia langsung memanggil pramuniaga. Ia mengatakan bahwa mulai hari itu, gaun apapun yang disukai Sola boleh diambil secara gratis. Semua biayanya akan ia tanggung sendiri. Sambil memperhatikan Sola yang berjalan pergi, Jinwoo semakin yakin dengan perasaannya. Suatu hari, ia bahkan sengaja meninggalkan mobil mewahnya dan memilih berjalan kaki di samping Sola. Karena tidak mengenali siapa dirinya sebenarnya, Sola mengira Jinwoo hanyalah pria biasa yang tidak memiliki apa-apa. Ia pun menolaknya secara terang-terangan. Anehnya, penolakan itu justru membuat Jinwoo semakin penasaran. Ia heran melihat Sola membeli pakaian seharga 5.000. Tetapi masih memilih naik bus yang ongkosnya hanya beberapa kon. Jinwoo mulai mengamati Sola dengan lebih serius. Kulitnya cerah, wajahnya cantik, kakinya jenjang, dan yang paling penting,
ia memiliki kepribadian yang kuat. Sola benar-benar tipe wanita yang ia sukai. Bahkan Jinwoo sampai rela naik bus, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, hanya untuk bisa melihat Sola lebih lama. Sayangnya, Sola sama sekali tidak memperhatikannya. Pikirannya sedang dipenuhi oleh kata-kata seorang mak comblang yang ingin memperkenalkannya kepada seorang putra tunggal dari keluarga kaya. Memang, pria itu dikenal agak kasar. Namun di balik kekurangannya, ia akan mewarisi kekayaan senilai 20 miliar. Awalnya Sola ragu. Tetapi ketika mengingat kondisi keluarganya yang miskin, tekadnya untuk menikah dengan pria kaya semakin kuat. Akhirnya, ia mengirim pesan kepada sang mak comblang dan menyatakan setuju untuk bertemu. Demi memikat pria kaya hanya dalam satu kali pertemuan, Sola pergi ke toko pakaian langganannya untuk membeli gaun baru. Namun di sana, ia kembali bertemu dengan ibu Jinwoo, Nyonya Huang. Wanita itu langsung mengejeknya. Dengan nada sinis, ia bertanya apakah pakaian di toko tersebut cocok untuk hewan peliharaan dan mengapa toko itu mau mensponsori orang-orang yang tidak memiliki kelas. Ucapan sombong itu membuat semua orang terkejut. Sola pun tidak tinggal diam. Ia membalas bahwa orang yang suka menghina orang lain tidak lebih baik daripada sampah. Tanpa disadarinya, orang yang baru saja ia hina adalah calon ibu mertuanya sendiri. Tak lama kemudian, Sola tiba di lokasi kencan buta. Dengan perasaan gugup, ia duduk menunggu. Ia teringat peringatan dari mak comblang bahwa pria yang akan ditemuinya memiliki sifat yang agak kasar. Pikiran itu membuatnya semakin cemas. Meski begitu, ia tetap memaksakan senyum ketika menerima buket bunga dari pria tersebut. Saat pria itu bertanya apakah dirinya bermain golf, Sola langsung membayangkan dirinya dipukul menggunakan tongkat golf. Ia buru-buru menepis pikiran aneh itu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pria di depannya ternyata cukup mahir dalam menarik perhatian wanita. Tiba-tiba, Jinwoo tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menyuruh Sola membaca kartu yang terselip di dalam buket bunga. Ketika melihat nama yang tertulis di sana, Sola langsung terkejut. Barulah ia sadar bahwa pria yang duduk di hadapannya adalah pewaris sah keluarga kaya yang selama ini dibicarakan. Jinwoo kemudian mengungkapkan bahwa ia datang ke sana memang khusus untuk bertemu dan berkencan dengan Sola. Sola benar-benar terpana. Ia tidak percaya bahwa dirinya kini berada selangkah lagi dari impiannya menjadi menantu keluarga konglomerat. Dalam perjalanan pulang, teleponnya kembali berdering. Ternyata Jinwoo yang menelepon. Dengan nada lembut, Jinwoo mengatakan bahwa mulai sekarang Sola tidak perlu lagi bekerja keras sendirian. Ia hanya perlu mencintainya dan bersandar padanya. Jinwoo bahkan berjanji akan menikahi Sola sebelum akhir tahun. Mendengar janji itu, Sola sangat gembira. Rasanya impian yang selama ini ia kejar akhirnya berada tepat di depan mata. Namun ketika melihat adik perempuannya, Chona, Sola akhirnya memiliki waktu untuk berpikir lebih tenang. Ia teringat bahwa Chona adalah orang yang telah membunuh sepupu Jinwoo. Hal itu membuat Sola mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah ia harus melepaskan impiannya menjadi menantu keluarga kaya? Di sisi lain, Nyonya Huang diam-diam telah menyelidiki latar belakang Sola. Setelah mengetahui masa lalunya, ia semakin yakin bahwa wanita itu tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Ia bersikeras menolak kehadiran Sola. Sementara itu, demi mengamankan posisinya di keluarga konglomerat tersebut, Sola bahkan rela memutus hubungan dengan kedua orang tuanya. Waktu terus berlalu. Setelah 9 tahun menikah, hubungan Sola dan Jinwoo ternyata tidak seindah yang terlihat dari luar. Sola selalu menolak hubungan fisik dengan suaminya. Mereka tidur di ranjang yang terpisah, bahkan untuk memiliki anak pun mereka harus menjalani program fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Meski perutnya dipenuhi bekas suntikan dan prosedur medis yang menyakitkan, Sola tidak pernah mengeluh. Namun di tengah semua itu,
Jinwoo tetap memperlakukannya dengan penuh kasih sayang seperti saat pertama mereka bertemu. Setiap hari ia memeluk Sola. Setiap hari pula ia mengatakan bahwa dirinya mencintainya. Bahkan bisa sampai ratusan kali dalam sehari. Sayangnya, setiap kali mendengar ungkapan cinta itu, Sola hanya menjawab singkat, "Aku tahu." Tidak pernah sekalipun ia membalas dengan kata-kata, "Aku juga mencintaimu." Padahal jauh di dalam hatinya, Jinwoo sangat mendambakan cinta yang saling berbalas. Ia hanya memiliki satu harapan sederhana. Sebelum dirinya meninggal dunia, ia ingin mendengar Sola mengatakan bahwa ia mencintainya, meski hanya satu kali. Sementara itu, Nyonya Huang memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap menantunya. Melihat Sola menghabiskan uang putranya untuk membeli sepatu dan barang-barang mewah hampir setiap hari, rasa tidak sukanya semakin besar. Belum lagi Sola sering memamerkan gaya hidup mewahnya di Instagram. Hal itu benar-benar membuat Nyonya Huang muak. Suatu hari, ia memperingatkan Sola secara langsung. Menurutnya, mungkin saja putranya telah dibutakan oleh cinta. Namun uang keluarga Huang bukanlah sesuatu yang bisa dihambur-hamburkan sesuka hati. Ia menyuruh Sola untuk selalu menjaga sikap dan siap pergi kapan saja jika diperlukan. Bagi Sola, ancaman seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa selama berhasil menemukan kelemahan Jinwoo, posisinya di keluarga itu akan tetap aman. Namun keesokan harinya, Nyonya Huang mengeluarkan ultimatum baru. Jika dalam waktu 1 tahun Sola masih belum bisa melahirkan anak, maka ia akan memastikan Jinwoo menikahi wanita lain. Mendengar ancaman tersebut, Sola langsung panik. Yang lebih membuatnya takut adalah melihat Jinwoo hanya diam tanpa membantah perkataan ibunya. Seolah-olah ia tidak memiliki keberanian untuk menolak. Karena itu, Sola semakin bertekad untuk hamil. Ia terus menyuntikkan obat ke perutnya sendiri sambil bersumpah bahwa ia harus memiliki anak demi mengamankan statusnya di keluarga Huang. Untungnya, kali ini dokter membawa kabar baik. Kemungkinan besar program kehamilannya berhasil. Sola sangat bahagia mendengar berita tersebut. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat keluar dari klinik, ia menerima telepon darurat dari rumah sakit. Jinwoo mengalami kecelakaan mobil. Kondisinya kritis dan membutuhkan operasi segera. Sebagai istrinya, Sola harus menandatangani surat persetujuan operasi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumah sakit. Begitu tiba, ia segera menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Ketika melihat Jinwoo terbaring tak sadarkan diri dengan wajah berlumuran darah, hati Sola langsung terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar arti Jinwoo dalam hidupnya. Semua kenangan bersama pria itu bermunculan di benaknya. Semua kata-kata manis yang setiap hari diucapkan Jinwoo. Semua ungkapan cinta yang tak pernah ia balas. Dan yang paling menyakitkan, ia belum pernah sekalipun mengatakan bahwa dirinya mencintai Jinwoo. Penyesalan mulai memenuhi hatinya. Namun di tengah kekacauan itu, pasien lain yang juga terluka didorong masuk ke ruangan yang sama. Tak lama kemudian, seorang sopir membawa 2 koper yang bentuknya identik. Melihat hal itu, Sola mulai curiga. Dengan menggunakan tanggal ulang tahun suaminya sebagai kode, ia berhasil membuka salah satu koper tersebut. Di dalamnya terdapat pakaian wanita. Temuan itu langsung memperkuat kecurigaannya. Sola yakin Jinwoo memiliki wanita lain. Amarahnya pun meledak. Dalam keadaan emosi, ia melampiaskan kemarahannya kepada saudara laki-laki sang sekretaris karena mengira pria itu adalah Jinwoo. Namun ketika mengetahui bahwa Nyonya Huang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, Sola buru-buru menyembunyikan koper tersebut. Ia bahkan meminta saudara laki-laki sekretaris itu untuk menjaga rahasia. Bagaimanapun juga, Nyonya Huang sudah lama mencari alasan untuk menyingkirkannya. Terlebih lagi, selama 9 tahun menikah,
ia belum berhasil melahirkan seorang anak. Sementara itu, karena sangat khawatir terhadap keselamatan putranya, Nyonya Huang terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia bahkan mengajak Sola ikut berdoa bersama. Namun yang mengejutkan, dalam hatinya Sola justru berdoa agar Jinwoo dan wanita selingkuhannya meninggal dan tidak pernah bangun lagi. Tak lama kemudian, sopir membawa ponsel milik Jinwoo dan sekretarisnya ke kamar rumah sakit. Karena takut perselingkuhan itu terbongkar, Sola segera berusaha mengambil ponsel tersebut. Namun Nyonya Huang menghentikannya. Sola berusaha keras menyembunyikan kepanikan yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ia juga menolak memberikan kata sandi ponsel Jinwoo ketika diminta. Setelah ibu mertuanya pergi, Sola langsung mencoba membuka ponsel milik sekretaris bernama Heon. Sayangnya, berkali-kali mencoba, ia tetap gagal menebak kata sandinya. Rasa cemas membuatnya hampir kehilangan akal. Ia terus menunggu dengan gelisah sampai akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang ICU. Begitu masuk, Sola bahkan tidak menoleh ke arah Jinwoo yang masih koma. Sebaliknya, ia langsung berjalan menuju tempat tidur Heon. Dengan menggunakan sidik jari pria itu, ia berhasil membuka kunci ponsel sang sekretaris. Satu demi satu foto yang muncul di layar membuat amarahnya semakin memuncak. Meskipun selama ini ia tidak pernah benar-benar mencintai Jinwoo, kenyataan yang ia lihat di ponsel itu tetap membuat hatinya terbakar oleh rasa cemburu dan pengkhianatan. Selama 9 tahun pernikahan mereka, Sola tidak pernah bisa mentoleransi siapapun yang mencoba mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Karena itulah, dalam amarah yang membara, ia mulai menghapus satu persatu foto yang ditemukan di ponsel tersebut. Tak lama kemudian, dokter datang membawa kabar buruk. Dengan wajah serius, dokter menjelaskan bahwa kemungkinan besar Jinwoo tidak akan pernah sadar kembali. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah menjalani terapi untuk mempertahankan hidupnya. Mendengar kabar itu, Nyonya Huang langsung pingsan karena syok. Namun berbeda dengan ibu mertuanya, Sola tampak tidak terlalu terpengaruh. Sampai akhirnya seorang perawat datang dan memintanya membeli popok untuk Jinwoo. Saat itulah ekspresinya berubah. Dalam hati, Sola berpikir pahit. Menurutnya, menjadi seorang janda jauh lebih baik daripada harus merawat suami yang telah mengkhianatinya. Apa yang tidak diketahui Sola adalah kenyataan yang sesungguhnya. Dulu, ketika Nyonya Huang menentang hubungan mereka, Jinwoo tetap bersikeras untuk menikahinya. Bahkan saat Sola sengaja menciptakan berbagai skandal demi mengamankan posisinya sebagai calon menantu keluarga kaya, Jinwoo tetap menutup mata terhadap semuanya. Ia tidak peduli dengan masa lalu maupun kesalahan Sola. Yang ia inginkan hanyalah hidup bersama wanita yang dicintainya. Suatu hari, saat membawa makanan ke rumah sakit, Sola membeli makanan untuk dirinya sendiri. Tindakan yang sebenarnya sangat biasa itu ternyata memancing kemarahan Nyonya Huang. Wanita tua itu langsung membentaknya. Dengan nada tajam, ia mempertanyakan bagaimana mungkin Sola masih sempat memikirkan makanannya sendiri dalam situasi seperti ini. Sebelum Sola sempat menjawab, semangkuk bubur panas tiba-tiba disiramkan ke tubuhnya. Cairan panas itu membasahi pakaian dan kulitnya. Rasa perih langsung menjalar ke seluruh tubuh. Namun Sola hanya berdiri diam. Ia menahan rasa sakit itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat reaksi tersebut, Nyonya Huang justru semakin sinis. Dengan nada mengejek, ia menyuruh Sola mengambil foto kamar VIP rumah sakit lalu mengunggahnya ke media sosial. Bukankah itu yang biasanya kau lakukan? Memamerkan semua yang kau miliki? Sindirnya. Setelah itu, Nyonya Huang memerintahkannya kembali ke kamar perawatan untuk menjaga Jinwoo. Sola menatap Jinwoo yang masih terbaring tak sadarkan diri. Lalu pandangannya beralih ke Heon yang berada di sisi lain ruangan. Perasaan marah di dalam dirinya semakin membesar. Meskipun selama 9 tahun pernikahan mereka ia tidak pernah benar-benar mencintai Jinwoo, ia tetap tidak bisa menerima kemungkinan bahwa pria itu mencintai wanita lain. Baginya,
Hal itu sama sekali tidak bisa ditoleransi. Sementara itu, Nyonya Huang terus membuat hidupnya semakin sulit. Ia terus melontarkan sindiran dan tuduhan. Bahkan ia mencurigai bahwa Sola sedang berusaha menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan isi ponsel Jinwoo. Memilih untuk tidak meladeni, Sola berbalik dan hendak pergi. Namun Nyonya Huang kembali menghentikannya. Kali ini, ia mengambil seluruh kartu kredit yang selama ini digunakan Sola. Tindakan itu membuat Sola sadar bahwa posisinya di keluarga Huang kini benar-benar berada di ujung tanduk. Ia tahu bahwa ibu mertuanya sedang mencari kesempatan untuk mengusirnya. Dalam kemarahan dan frustrasi, Sola mencabut anting berlian yang sedang dikenakannya lalu melemparkannya begitu saja. Namun beberapa saat kemudian ia mulai berpikir ulang. Dengan kondisi Jinwoo yang tidak sadarkan diri, tidak ada lagi orang yang akan terus mendukung dan melindunginya. Jika suatu saat ia benar-benar diusir dari keluarga Huang, setidaknya ia harus memiliki sesuatu yang berharga untuk dipertahankan. Pikiran itu membuatnya segera bergegas menuju lemari. Ia mulai mengambil berbagai barang mewah yang bisa ditemukan. Tas bermerek, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya langsung ia kumpulkan. Semuanya disembunyikan di bawah tempat tidur. Tiba-tiba, ia teringat pada anting berlian yang tadi sempat dibuang. Menyadari nilai anting tersebut sangat mahal, Sola langsung panik. Ia bergegas kembali untuk mencarinya. Pada titik itu, pikirannya sudah sepenuhnya dipenuhi oleh kekhawatiran akan masa depannya sendiri. Bahkan kondisi Jinwoo yang masih terbaring tak sadarkan diri tidak lagi menjadi hal yang paling penting baginya. Pada saat itu, fokus utama Sola bukan lagi kondisi Jinwoo. Yang paling penting baginya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin harta dan barang berharga sebelum semuanya terlambat. Ia juga harus memastikan bahwa Nyonya Huang tidak menemukan bukti yang dapat menghubungkan Jinwoo dengan Heon. Dengan hati-hati, Sola menyelinap ke kamar Nyonya Huang. Saat itu, wanita tua tersebut sedang berbicara melalui telepon menggunakan ponsel milik Jinwoo. Begitu percakapan selesai, Sola diam-diam menonaktifkan ponsel tersebut. Namun sebelum ia sempat pergi, sebuah tangan tiba-tiba menarik rambutnya dengan kasar dari belakang. Sola langsung meringis kesakitan. Ketika menoleh, ia melihat Nyonya Huang berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh kemarahan. Wanita itu segera menghadangnya dan menuntut penjelasan. Ia ingin tahu mengapa Sola tidak berada di rumah sakit untuk merawat Jinwoo. Menyadari dirinya berada dalam situasi yang berbahaya, Sola dengan cepat mencari alasan. Ia mengaku bahwa dirinya merasa tidak nyaman karena terus-menerus dicurigai oleh ibu mertuanya. Jawaban yang cerdik itu berhasil meredakan situasi. Setidaknya untuk sementara waktu, Nyonya Huang tidak lagi mempermasalahkan keberadaannya di kamar tersebut. Meski begitu, ia tetap tidak berhenti memarahi Sola. Dengan nada tegas, ia kembali memerintahkan menantunya untuk segera kembali ke rumah sakit dan menjaga Jinwoo. Sola tahu bahwa keadaan sudah berubah. Selama ini, satu-satunya alasan dirinya masih memiliki tempat di keluarga Huang adalah karena Jinwoo. Tanpa pria itu, kedudukannya nyaris tidak berarti apa-apa. Karena itulah, ia tidak punya pilihan selain menurut. Dengan patuh, ia menganggukkan kepala dan pergi menuju rumah sakit. Namun sesampainya di sana, Sola dibuat terkejut oleh seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Di koridor rumah sakit berdiri Cha, adik perempuannya yang sudah lama terasing darinya. Pertemuan mendadak itu membuat Sola kebingungan. Mereka sudah lama tidak berhubungan, dan ia tidak pernah menyangka akan bertemu Cha di tempat seperti itu. Melalui percakapan yang terjadi di antara mereka, Sola akhirnya mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata orang yang mengalami kecelakaan bersama Jinwoo bukanlah wanita simpanan seperti yang selama ini ia duga. Orang yang terluka bersama Jinwoo ternyata adalah teman Cha. Penemuan itu langsung membuat Sola terdiam. Untuk pertama kalinya, semua kecurigaan yang selama ini memenuhi pikirannya mulai terasa goyah. Mungkin selama ini ada sesuatu yang belum ia ketahui. Dan mungkin, kebenaran tentang kecelakaan tersebut jauh berbeda dari apa yang selama ini ia bayangkan.
Pengungkapan itu langsung membangkitkan kembali kenangan menyakitkan yang telah terkubur selama 9 tahun. Saat itu, Cha pernah mengalami perundungan yang begitu parah, hingga ia sempat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa tersebut secara tidak langsung menyebabkan kematian sepupu Jinwoo. Demi melindungi impiannya untuk menikah dengan keluarga kaya, Sola mengambil keputusan yang sangat kejam. Ia memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri dan mengarang cerita bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu. Ia takut jika keluarga Jinwoo mengetahui kebenaran tentang masa lalunya. Karena itulah, ketika Cha muncul kembali, Sola langsung panik. Ia buru-buru mengusir adiknya itu. Hubungan dingin di antara kedua saudara perempuan tersebut bukan terjadi begitu saja. Semua itu adalah langkah yang sengaja dirancang Sola demi mengamankan posisinya di keluarga Huang. Sementara Sola terus berjuang mempertahankan statusnya, Nyonya Huang diam-diam telah menghubungi seorang pengacara. Ia bahkan sudah menyiapkan surat perceraian. Tujuannya jelas, mengusir Sola dari keluarga mereka secepat mungkin. Di tengah persiapan tersebut, Nyonya Huang menerima kabar bahwa kondisi Jinwoo kembali memburuk. Ia berulang kali mencoba menghubungi Sola, namun tidak satupun panggilannya dijawab. Padahal saat itu, Sola sedang mencari tempat yang tenang untuk mengejar waktu tidur yang selama ini kurang. Sementara Nyonya Huang duduk di samping ranjang putranya dengan penuh kecemasan, rasa bencinya terhadap Sola semakin bertambah. Pada saat yang sama, Sola terbangun di sebuah gereja. Ketika melihat waktu, ia langsung terkejut. Ia sudah terlambat. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari menuju rumah sakit. Namun sesampainya di sana, Nyonya Huang sama sekali tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Begitu melihat ibu mertuanya, Sola langsung berusaha menjelaskan dirinya. Sayangnya, Nyonya Huang memanfaatkan kesempatan itu untuk mempermalukannya di depan bibi Jinwoo yang bernama Ura. Ia sengaja membuat Sola terlihat seperti menantu yang tidak bertanggung jawab. Karena sadar dirinya memang bersalah, Sola hanya bisa terus meminta maaf. Ia tidak mampu memberikan alasan yang sebenarnya mengenai ketidakhadirannya. Setelah begadang selama berhari-hari, ia akhirnya memilih berbohong. Ia mengaku bahwa dirinya tertidur di sauna. Saat suasana semakin memanas, saudara laki-laki Heon yang bernama Tiron kebetulan melewati mereka. Mendengar pertengkaran itu, ia tampak tidak menyukai drama yang sedang terjadi. Ia sengaja berdeham keras ketika melewati mereka. Gangguan singkat itu berhasil menghentikan omelan Nyonya Huang untuk sementara waktu. Namun sebelum pergi, wanita itu tetap memberikan peringatan. Malam nanti, mereka akan membahas masalah tersebut secara serius. Mendengar itu, Sola semakin menyadari kenyataan yang pahit. Tanpa perlindungan Jinwoo, ia tidak memiliki tempat di keluarga tersebut. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengamankan masa depannya dengan cara lain. Ia mulai menjual berbagai barang mewah yang dimilikinya dan menukarnya dengan uang tunai. Setelah selesai menghitung uang hasil penjualan tersebut, tiba-tiba ia bertemu seseorang yang sudah 9 tahun tidak pernah ia temui. Ibunya sendiri. Sola langsung terkejut. Dengan wajah tegang, ia bertanya mengapa wanita itu datang ke sana. Bahkan ia menyuruh ibunya pergi dan tidak mendekatinya lagi. Sang ibu yang sudah lama merindukan putrinya hanya bisa menangis. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat putrinya sekali lagi. Takut identitasnya terbongkar, Sola segera melepas kacamata hitamnya dan buru-buru mengantar ibunya pergi dari sana. Namun setelah berpisah, langkahnya perlahan melambat. Rasa sakit yang selama ini ia tekan mulai memenuhi hatinya. Pada akhirnya, ia tidak mampu mengabaikannya. Sola berbalik dan mengejar ibunya. Ketika berhasil menyusul, ia hanya melemparkan segepok uang tunai ke tangan wanita itu sebelum pergi. Malam harinya, Sola kembali ke rumah sesuai perintah Nyonya Huang. Namun begitu masuk, ia dibuat terkejut. Para pembantu rumah tangga sedang bersiap membuang foto-foto pernikahannya. Ternyata Nyonya Huang telah mengetahui bahwa Sola diam-diam menjual berbagai barang mewah yang diberikan Jinwoo kepadanya. Dengan penuh kemarahan,
Nyonya Huang mengeluarkan perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani Sola sebelum menikah. Wanita tua itu merasa bersyukur karena dulu ia cukup berhati-hati untuk menyiapkan dokumen tersebut. Mungkin ia tidak bisa menyelamatkan kondisi Jinwoo saat ini. Namun setidaknya ia masih bisa melindungi kekayaan putranya. Dengan tegas, Nyonya Huang memerintahkan Sola untuk menerima perceraian. Seketika Sola berlutut di lantai. Ia terus meminta maaf dan memohon. Ia bahkan berjanji akan mengembalikan semua jam tangan, perhiasan, dan barang-barang mewah yang telah ia jual. Namun keputusan Nyonya Huang sudah bulat. Menurutnya, perceraian adalah pilihan terbaik. Setelah bersusah payah selama bertahun-tahun untuk menjadi bagian dari keluarga kaya, Sola tidak sanggup menerima kenyataan itu. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia berlari menuju kamar rumah sakit Jinwoo. Ia berdiri di samping ranjang pria itu sambil menangis. Dengan suara bergetar, ia menuntut agar Jinwoo segera bangun. Sola merasa dunianya runtuh. Ia tidak mampu menerima nasib yang sedang menantinya. Sementara itu, Nyonya Huang akhirnya menemukan cara tercepat untuk menyingkirkan menantunya. Setelah memastikan bahwa orang yang berada dalam foto bersama Jinwoo sebenarnya adalah sekretarisnya, Heon, Nyonya Huang membuat kesimpulan sendiri. Ia mengira putranya telah menemukan wanita baru dan siap meninggalkan Sola. Karena itulah, ia memutuskan membantu putranya menghadapi masalah tersebut. Namun ketika foto itu ditunjukkan kepada Sola, reaksinya sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Ekspresinya tetap tenang. Dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menceraikan Jinwoo. Bahkan jika pria itu benar-benar telah mengkhianatinya. Sola menjelaskan bahwa ia bukan tipe orang yang bertindak tanpa berpikir. Ia sudah melakukan penyelidikannya sendiri. Dari penyelidikan itu, ia menemukan bahwa Jinwoo adalah orang yang menyebabkan kecelakaan mobil tersebut. Lebih mengejutkan lagi, ia juga mengetahui bahwa Nyonya Huang telah menjebak teman Cha dan menjadikannya kambing hitam atas insiden itu. Sola kemudian menggunakan bukti tersebut untuk mengancam ibu mertuanya. Ia memperingatkan bahwa jika dirinya dipaksa keluar dari keluarga Huang, maka berita tentang Jinwoo yang menyebabkan kecelakaan saat bersama sekretarisnya akan langsung menjadi headline di mana-mana. Merasa berhasil memenangkan pertarungan itu, Sola mulai yakin bahwa posisinya untuk sementara aman. Namun tidak lama kemudian, ia pergi ke kantor Jinwoo untuk mengambil sebuah foto. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat emosinya kembali meledak. Ia menyaksikan momen yang tampak begitu hangat antara Jinwoo dan Heon. Amarah langsung menguasai dirinya. Ia bahkan berteriak memanggil nama Heon. Namun setelah emosinya mereda, Sola menyadari bahwa kantor tersebut sebenarnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah perasaannya tadi muncul karena kemarahan? Atau justru karena kecemburuan? Tak lama kemudian, Nyonya Huang menelepon dan menyuruhnya mengunggah foto sambil memegang foto pernikahannya. Sola pun mengambil swafoto seperti yang diminta. Namun saat menatap foto pernikahan itu, perasaan kehilangan yang begitu besar tiba-tiba menghantam dirinya. Ia memandang wajah Jinwoo yang tersenyum di dalam foto. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir deras. Pria itu adalah orang yang selama ini menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membuatnya tersenyum. Pria yang selama 9 tahun terus mengatakan bahwa dirinya mencintainya. Pria yang tidak pernah berhenti berusaha membahagiakannya. Lalu mengapa semuanya berakhir seperti ini? Mengapa Jinwoo harus mengkhianatinya? Mengapa ia meninggalkannya dengan rasa sakit yang begitu besar? Namun sebelum ia menemukan jawabannya, sebuah kabar lain datang menghantamnya. Heon tiba-tiba sadar dari komanya. Dan hal pertama yang ditanyakan pria itu setelah membuka mata adalah keberadaan Jinwoo. Heon lalu berpura-pura menunjukkan kepedulian kepada Sola. Ia mengatakan bahwa Sola pasti sangat lelah karena terus menjaga rumah sakit. Ia bahkan menyarankan agar Sola pulang dan beristirahat. Menurutnya, tidak perlu terburu-buru datang ke rumah sakit keesokan paginya. Sola tidak menaruh curiga. Namun ketika pagi hari tiba dan ia kembali ke rumah sakit,
Pemandangan yang dilihatnya langsung membuat dadanya sesak. Heon sedang duduk di samping ranjang Jinwoo. Pria itu menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan Jinwoo. Barulah Sola memahami semuanya. Ternyata ketika Nyonya Huang menyuruhnya pulang dan beristirahat, itu hanyalah alasan. Tujuan sebenarnya adalah memberi kesempatan kepada Heon untuk tetap berada di sisi Jinwoo dan merawatnya. Tidak mampu lagi menahan amarahnya, Sola langsung ingin menampar Heon. Namun Heon justru menatapnya dengan tatapan menantang. Dengan nada provokatif, ia bertanya apakah Sola benar-benar berani melakukannya. Ia bahkan dengan puas mengatakan bahwa Nyonya Huang sendirilah yang memintanya untuk tetap tinggal di sisi Jinwoo. Jika Sola memiliki keberatan, maka ia dipersilakan membicarakannya langsung dengan ibu mertuanya. Mendengar itu, amarah Sola semakin memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia segera menelepon Tiron dan memerintahkannya datang secepat mungkin untuk membawa Heon pergi. Namun sebelum Tiron sempat tiba, Nyonya Huang kembali muncul. Dengan sikap tenang namun dingin, ia mengatakan bahwa dirinya dan Heon sedang membahas urusan bisnis. Menurutnya, justru Solalah yang seharusnya pergi. Tidak punya pilihan lain, Sola hanya bisa menelan kemarahan dan penghinaan yang ia rasakan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan ruangan. Saat berjalan melewati lobi di lantai 1 rumah sakit, ia kembali bertemu dengan Cha. Dan dari pertemuan itulah, sebuah kebenaran mengejutkan akhirnya terungkap. Ternyata 9 tahun yang lalu, orang yang selama ini merundung Cha hingga hampir membuatnya mengakhiri hidupnya bukanlah orang lain. Pelakunya adalah Heon. Kini Heon tidak hanya mendapat perlindungan dari Nyonya Huang, tetapi juga berhasil menjebak teman Cha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Khawatir terhadap kondisi Sola, Cha menunjukkan berbagai bukti yang berhasil ia kumpulkan. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menginginkan keadilan. Namun Sola berada dalam dilema yang sangat besar. Di satu sisi, ia ingin membela adiknya. Di sisi lain, ia takut kehilangan semua yang telah ia perjuangkan selama ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Sola memutuskan membawa Cha ke kamar rumah sakit Jinwoo. Ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa Heon sudah memindahkan dirinya ke kamar tersebut. Cha kemudian menunjukkan bukti yang dimilikinya dan berusaha mengungkap kebenaran. Namun Nyonya Huang dengan sangat cerdik membalikkan keadaan. Ia mengajukan sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Mana yang lebih masuk akal untuk diberitakan? Seorang wakil ketua perusahaan yang mengendarai mobil sport lalu menabrak seorang pelamar pegawai negeri? Ataukah seorang pelamar pegawai negeri yang mengemudi dalam keadaan kelelahan hingga menyebabkan seorang wakil ketua mengalami luka berat? Lalu ia melanjutkan pertanyaannya. Versi cerita mana yang akan menyebabkan kerugian lebih kecil bagi perusahaan? Setelah mengatakannya, Nyonya Huang menyerahkan keputusan itu kepada Sola. Belum berhenti sampai di situ, ia lalu mengalihkan perhatian kepada Cha. Dengan kata-kata tajam, ia menuduh Cha sebagai penyebab kematian keponakannya 9 tahun lalu. Bahkan sekarang, menurutnya, Cha juga sedang berusaha menghancurkan kehidupan kakak kandungnya sendiri. Hanya dengan beberapa kalimat yang terarah, Nyonya Huang berhasil mengguncang keyakinan Cha. Pada akhirnya, Cha memilih menghapus seluruh bukti yang telah ia kumpulkan. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Hingga tanpa terasa, 1 tahun pun terlewati. Setelah berjuang begitu lama di antara hidup dan mati, Jinwoo akhirnya membuka matanya. Begitu sadar di ranjang rumah sakit, hal pertama yang ia cari bukanlah dirinya sendiri. Bukan pula ibunya, melainkan Sola. Nyonya Huang segera menggenggam tangan putranya. Air mata haru mengalir di wajahnya. Jinwoo berusaha berbicara sekuat tenaga. Namun kalimat pertama yang berhasil keluar dari bibirnya hanyalah satu pertanyaan. Di mana Sola? Selama 1 tahun terakhir, banyak hal telah berubah. Sola tidak lagi hidup sebagai istri konglomerat. Ia telah kembali menjalani kehidupan sederhana seperti dahulu. Demi membantu keluarganya, ia bekerja sebagai pembawa acara program pagi yang harus dimulai sejak pukul 4 dini hari.
Kini ia tidak lagi mengenakan pakaian desainer. Tidak ada lagi sepatu mewah. Tidak ada lagi tas mahal. Namun ada sesuatu yang kembali hadir dalam hidupnya. Senyum tulus yang sudah lama menghilang. Senyum itu kembali menghiasi wajahnya dan memancarkan pesona alami yang justru membuat Tiron semakin terpikat padanya. Setiap dini hari, Sola pulang ke rumah kecilnya dalam keadaan lelah. Tubuhnya memang letih, tetapi hatinya terasa jauh lebih tenang. Kebahagiaan sederhana itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia temukan selama tinggal di rumah mewah keluarga Huang. Ibunya merasa sedih melihat putrinya bekerja begitu keras. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap hari Rabu, Sola tetap rutin mengunjungi rumah sakit. Meskipun selama ini ia terus menerima hinaan dari Heon setiap kali datang ke sana, ia tidak pernah berhenti. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus datang sampai Jinwoo sadar. Sampai ia bisa mengucapkan selamat tinggal yang selama ini tertunda. Di sisi lain, ketika Jinwoo bertanya tentang keberadaan Sola, Nyonya Huang kembali berbohong. Ia mengatakan bahwa Sola sudah lelah dengan semua keadaan dan memilih kembali tinggal bersama orang tuanya. Mendengar itu, hati Jinwoo hancur. Selama 9 tahun ia telah mencintai Sola dengan sepenuh hati. Namun pada akhirnya, yang ia dapatkan hanyalah perpisahan yang menyakitkan. Ia sangat ingin bertemu dengannya. Ia ingin berbicara langsung. Ia ingin mendengar penjelasan dari wanita yang dicintainya. Sayangnya, setiap kali Jinwoo mencoba menghubunginya, Sola seringkali sedang tertidur karena kelelahan bekerja. Banyak panggilan yang akhirnya terlewat begitu saja. Karena frustrasi, Jinwoo meminta ibunya menelepon Sola menggunakan ponselnya. Namun Nyonya Huang langsung menolak. Ia beralasan tidak membawa telepon tersebut. Sementara itu, setelah menunggu selama 1 tahun penuh, Sola akhirnya mendapatkan kabar yang selama ini ia nantikan. Jinwoo telah sadar. Anehnya, dibandingkan memikirkan semua luka dan rasa sakit yang pernah ia alami, Sola justru merasa bersyukur. Setidaknya sekarang ia memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal secara layak. Namun kenyataan yang menantinya jauh dari harapan. Karena pengaruh berbagai cerita yang terus ditanamkan ibunya, Jinwoo mulai mempercayai bahwa Sola telah meninggalkannya saat dirinya berada di ambang kematian. Ia merasa diperlakukan seolah-olah sudah mati. Ia merasa ditinggalkan oleh wanita yang paling dicintainya. Dan karena itulah, ia tidak mampu memaafkannya. Sedikit demi sedikit, rasa cinta yang dulu begitu besar berubah menjadi kekecewaan dan dendam yang tersimpan dalam hati. Ketika mendengar semua itu, Sola sangat marah. Baginya, orang yang seharusnya meminta maaf justru adalah Jinwoo, bukan dirinya. Namun pada akhirnya, Sola memilih untuk tidak lagi memperdebatkan masa lalu. Ia tidak ingin membahas hubungan Jinwoo dan Heon. Ia juga tidak ingin mengungkit semua luka yang pernah mereka berikan satu sama lain. Karena jauh di dalam hatinya, ia menyadari satu hal. Mereka telah kehilangan terlalu banyak waktu. Mereka telah kehilangan terlalu banyak kesempatan. Dan mereka juga telah kehilangan kendali atas takdir mereka sendiri. Daripada terus terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan, mungkin jalan terbaik adalah menerima kenyataan. Menerima bahwa mereka tidak lagi ditakdirkan untuk bersama, dan membiarkan masing-masing menjalani kehidupan yang berbeda, dengan jalan hidup mereka sendiri. Sola mengatakan bahwa dirinya tidak akan datang lagi ke rumah sakit di masa depan. Padahal sebenarnya, baik dirinya maupun Jinwoo sama-sama ingin menjalani hidup dengan damai. Namun serangkaian kesalahpahaman justru membuat keduanya terjebak dalam penderitaan yang tidak pernah mereka inginkan. Sementara itu, di rumah keluarga Huang, Nyonya Huang diam-diam merasa sangat puas. Sekarang Jinwoo telah sadar, beban terbesar dalam hidupnya seolah telah terangkat. Ia bahkan secara khusus berterima kasih kepada Heon yang telah merawat putranya selama 1 tahun penuh. Sebagai bentuk penghargaan, ia berjanji akan memberikan posisi yang selama ini diinginkan Heon. Di sisi lain, keluarga Sola juga sedang menghadapi persoalan lain. Ayah Sola merasa tidak nyaman dengan uang penyelesaian perceraian sebesar 10 miliar yang ditawarkan keluarga Huang.
Menurutnya, uang sebesar itu tidak perlu diterima. Sementara ibunya memahami situasi dengan cara yang berbeda. Baginya, uang itu bukanlah bantuan ataupun bentuk tanggung jawab. Itu adalah penghinaan. Bahkan jika jumlahnya dinaikkan menjadi 100 miliar sekalipun, ia tetap tidak ingin menerimanya. Saat berbicara dengan ibunya, Sola memberitahu bahwa Jinwoo akhirnya telah sadar. Ia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa rasa bersalah yang selama ini membebani hatinya akhirnya telah berakhir. Mulai sekarang, ia tidak akan lagi datang ke rumah sakit. Ia ingin fokus mengejar kehidupan ideal yang selama ini diimpikannya. Namun di sisi lain, setelah mengetahui bahwa perceraian mereka ternyata menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan, Jinwoo mulai panik. Ia terus mencoba menghubungi Sola. Sekali, dua kali, puluhan kali, hingga jumlah panggilan tak terjawab mencapai 399 kali. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Sola akhirnya mematikan ponselnya. Meski begitu, jauh di dalam hatinya ia masih ragu. Haruskah ia menemui Jinwoo untuk terakhir kalinya? Pada saat itulah Tiron mengingatkannya bahwa ia masih berutang sebuah perpisahan yang layak kepada mantan suaminya. Akhirnya, Sola memutuskan pergi ke rumah sakit. Namun ketika ia membuka pintu kamar Jinwoo, langkahnya langsung terhenti. Di hadapannya, Heon sedang membantu Jinwoo mengganti pakaian. Tatapan Heon dipenuhi kemenangan dan provokasi. Seolah sengaja ingin memperlihatkan bahwa kini dirinya telah menggantikan posisi Sola. Rasa sakit kembali memenuhi hati Sola. Tetapi ia berusaha keras menyembunyikannya. Dengan tenang, ia berjalan mendekati Jinwoo. Kemudian ia mengatakan bahwa mereka berdua telah resmi bercerai. Mendengar hal itu, Jinwoo benar-benar tidak percaya. Setelah 1 tahun terbaring koma, kenyataan pertama yang ia terima justru adalah kabar bahwa pernikahannya telah berakhir. Bahkan ketika Sola menjelaskan bahwa perceraian itu terjadi karena tekanan dari ibunya, Jinwoo tetap tidak mampu menerimanya. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Ia kehilangan kendali. Dengan nada penuh kekecewaan, ia mengejek Sola dan menuduhnya meninggalkannya demi uang penyelesaian perceraian. Awalnya, Sola datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun setelah mendengar tuduhan tersebut, ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Sebaliknya, ia mengajukan satu pertanyaan yang selama ini terus menghantuinya. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari kecelakaan itu? Apa hubungan antara Jinwoo dan Heon saat kejadian tersebut berlangsung? Itulah jawaban yang sudah ingin ia ketahui sejak hari Jinwoo koma. Namun sebelum mendapatkan penjelasan, Sola memilih pergi. Saat ia melangkah keluar dari ruangan, Heon segera menghadangnya. Dengan sikap arogan, Heon menyuruhnya menjauh dan tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Namun Sola menangkap sesuatu dari sikap wanita itu. Ketakutan. Ketidakamanan. Dengan nada tenang namun tegas, Sola mengatakan bahwa ia akan terus memperhatikan apa yang dilakukan Heon. Ia juga memperingatkannya agar tidak terlalu cepat merasa menang. Ketika Nyonya Huang mengetahui kejadian tersebut, ia langsung menemui Jinwoo. Ia buru-buru menjelaskan alasan di balik perceraian mereka. Menurutnya, semua itu dilakukan demi melindungi aset keluarga. Jika ia tidak bertindak, seluruh kekayaan keluarga Huang bisa jatuh ke tangan Sola. Namun jawaban Jinwoo membuatnya terdiam. Dengan suara berat, ia mengatakan bahwa Sola adalah wanita yang ia cintai. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirinya. Karena itulah, Jinwoo memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Ia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki tempat kerja dan alamat rumah Sola. Setiap hari, ia menunggu kesempatan untuk menghubunginya. Bahkan ia rela tetap terjaga hingga pukul 4 pagi hanya untuk mendengarkan program radio yang dipandu Sola. Begitu pagi tiba, ia langsung mengirim berbagai hadiah mewah. Semua barang yang dulu disukai Sola kembali ia kirimkan satu persatu. Setelah itu, ia duduk dengan gelisah menunggu kabar darinya. Akhirnya telepon yang ditunggu-tunggu datang. Namun bukan ucapan terima kasih yang ia terima.
Sola menelepon hanya untuk memarahinya. Semua hadiah yang ia kirim telah dikembalikan dalam kondisi utuh. Jinwoo benar-benar tidak mengerti. Ia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Dari awal hingga akhir, mungkin Sola memang tidak pernah benar-benar mencintainya. Namun meskipun begitu, ia tetap ingin memulai semuanya dari awal. Pada saat itulah ibu Sola datang menemuinya. Wanita itu langsung menghadapi Jinwoo tanpa rasa takut. Ia menuduh Jinwoo telah menikahi putrinya hanya untuk akhirnya membuangnya. Ia mengingatkan bahwa ketika meninggalkan keluarga Huang, Sola bahkan tidak mengambil 1 rupiah pun dari uang penyelesaian perceraian. Lalu ia mengungkapkan penderitaan yang selama ini dipendam putrinya. Menyaksikan suami dan sekretarisnya dirawat di rumah sakit yang sama telah menjadi luka yang sangat menyakitkan bagi Sola. Setiap hari ia harus melihat mereka berdua. Setiap hari pula ia harus menahan rasa sakit yang tidak pernah bisa ia ceritakan kepada siapapun. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ibu Sola memohon kepada Jinwoo, "Tolong berhenti menghubungi putriku. Biarkan dia hidup tenang." Mendengar semua kebenaran itu, rasa bersalah langsung menghantam hati Jinwoo. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar luka yang telah dialami Sola. Dengan susah payah ia berusaha bangkit dari tempat tidur. Ia ingin mengejar. Ia ingin meminta maaf secara langsung. Namun tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Begitu berdiri, kakinya yang masih lemah tidak mampu menopang tubuhnya. Dan dalam sekejap, Jinwoo jatuh tersungkur ke lantai. Ibu Sola segera bergegas membantu Jinwoo yang terjatuh. Namun pemandangan itu justru membuat Nyonya Huang salah paham. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, Jinwoo merasa seolah kehilangan akal sehatnya. Ia terjebak di antara 2 orang yang sama-sama penting dalam hidupnya, ibunya dan Sola. Tetapi jika ia benar-benar ingin mendapatkan kembali hati Sola, ia tahu bahwa dirinya harus mengambil keputusan yang sulit. Dengan tegas, Jinwoo menepis tangan ibunya. Lalu ia menuntut agar Nyonya Huang meminta maaf kepada ibu Sola. Setelah kesehatannya pulih dan akhirnya keluar dari rumah sakit, hal pertama yang ingin dilakukan Jinwoo adalah mengejar Sola kembali. Namun kenyataan yang menunggunya tidak mudah. Ia segera menyadari bahwa kini ada pria lain yang berada di sisi Sola. Mereka terlihat mengobrol dan tertawa bersama dengan sangat akrab. Pemandangan itu langsung menghancurkan hati Jinwoo. Meski demikian, ia tidak mampu menahan dirinya untuk tidak mengikuti mereka. Selama 9 tahun pernikahan mereka, ia hampir tidak pernah melihat Sola tertawa sebahagia itu. Rasa cemburu yang membuncah membuatnya tidak mampu berpikir jernih. Jinwoo langsung menyela percakapan mereka. Dengan nada tajam, ia menuntut untuk mengetahui siapa pria tersebut. Pria itu dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai teman Sola. Merasa situasi semakin canggung, Sola memilih berjalan pergi sendirian. Jinwoo segera mengejarnya. Ia bertanya kemana perginya Sola yang dulu ia kenal. Mengapa wanita yang dulu selalu berada di sisinya kini terasa begitu jauh? Namun Sola tidak memberikan jawaban yang diharapkannya. Dengan frustrasi, Jinwoo akhirnya pulang. Meski sudah berada di rumah, bayangan Sola dan Tiron yang tertawa bersama terus menghantuinya. Ia tidak mengerti bagaimana cara memenangkan kembali hati wanita itu. Awalnya, ia mengira kesalahannya hanya berasal dari kecelakaan dan berbagai kesalahpahaman. Namun sekarang ia sadar bahwa masalah mereka jauh lebih dalam. Pada saat yang sama, Jinwoo semakin yakin dengan perasaannya. Ia memutuskan untuk menolak semua perhatian dan pendekatan Heon. Tetapi Heon bukan wanita yang mudah menyerah. Diam-diam ia mulai memengaruhi Nyonya Huang. Dengan berpura-pura peduli dan penuh perhatian, ia mendorong wanita tua itu untuk mengambil tindakan terhadap Sola. Nyonya Huang yang selama ini dikenal keras dan dominan merasa nyaman dengan perhatian tersebut. Ia semakin yakin bahwa Heon adalah menantu yang tepat untuk keluarganya. Sementara itu, Jinwoo telah pulih sepenuhnya dan kembali bekerja di perusahaan. Suatu hari, secara kebetulan ia bertemu Tiron di lobi gedung. Dengan nada menyindir, Jinwoo mempertanyakan bagaimana seseorang yang hanya mengaku sebagai teman Sola bisa bekerja di gedung yang sama.
Namun jawaban Tiron membuatnya terkejut. Tiron mengungkapkan bahwa dirinya adalah kakak dari Heon. Mendengar itu, Jinwoo benar-benar terdiam. Rasa penasarannya langsung meningkat. Ia segera menemui Heon untuk mencari tahu lebih banyak. Namun yang justru membuatnya marah adalah kenyataan bahwa Tiron ternyata sudah mengetahui hubungan dirinya dengan Heon sejak lama. Kesadaran itu membuat Jinwoo semakin memahami betapa rumitnya situasi yang selama ini terjadi. Ia juga mengetahui bahwa Tiron dan Sola semakin dekat sejak masa-masa kunjungan ke rumah sakit. Rasa cemburu yang selama ini ia tahan akhirnya memuncak. Sebagai pewaris kaya yang sedang dimabuk cinta, Jinwoo langsung mendatangi restoran milik Tiron. Di sana, ia dengan berani menyatakan bahwa Sola adalah istrinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah bercerai. Dan ia juga tidak sanggup melihat pria lain berada di dekat wanita yang masih dicintainya. Dalam keadaan frustrasi, Jinwoo kemudian pergi ke tempat kerja Sola. Namun ketika tiba di sana, ia mendapati Tiron sudah menunggu jauh lebih dulu. Walaupun rasa bersalah terus menghantuinya, Jinwoo tetap bertekad menyelamatkan pernikahan mereka. Sementara itu, Sola masih belum bisa melupakan apa yang terjadi antara Jinwoo dan Heon. Namun ketika melihat Jinwoo berdiri di luar dengan pakaian yang terlalu tipis untuk cuaca saat itu, ia tetap merasa khawatir. Dengan nada lembut, ia bertanya mengapa pria itu tidak mengenakan pakaian yang lebih hangat. Barulah Jinwoo menyadari bahwa karena terlalu terburu-buru, ia lupa membawa mantelnya. Melihat kesempatan itu, Jinwoo segera menjalankan rencananya. Ia berpura-pura masuk angin, berpura-pura sakit, dan bertindak seolah-olah sangat menyedihkan. Usahanya berhasil. Ia tidak hanya berhasil meminjam syal milik Sola, tetapi juga membuat wanita itu bersedia duduk di mobilnya agar tetap hangat. Begitu berhasil, Jinwoo diam-diam melirik Tiron dengan tatapan penuh kemenangan. Saat itulah Sola menyadari bahwa Tiron sedang duduk di mobil lain di seberang jalan. Pria itu hanya bisa memandang mereka dari kejauhan. Untuk sesaat, hati Sola terasa sedih. Perasaannya semakin rumit ketika melihat syal yang sedang dikenakan Jinwoo. Ia langsung mengenalinya. Syal itu adalah hadiah yang dulu pernah ia berikan kepada Tiron. Saat itulah Sola mengerti mengapa Tiron tampak kecewa. Dalam perjalanan menuju pantai, Jinwoo terus berbicara. Ia berulang kali meminta Sola untuk tidak terlalu dekat dengan pria lain, terutama dengan Tiron. Namun Sola segera membalas. Selama 1 tahun penuh, ia telah mengamati Heon. Dan selama 1 tahun itu pula, Tiron selalu meminta maaf atas kesalahan adiknya. Ia menahan kemarahan yang sebenarnya pantas ditujukan kepada Jinwoo. Ia tetap berada di sisi Sola ketika tidak ada seorang pun yang melakukannya. Sola mengakui bahwa dirinya yang dulu keras dan egois perlahan berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkat dukungan Tiron. Mendengar semua itu, hati Jinwoo terasa semakin berat. Ia menyadari bahwa Sola tidak lagi memandang Tiron sekadar sebagai teman biasa. Hubungan mereka memiliki kedekatan emosional yang selama ini justru gagal ia bangun bersama Sola. Malam itu, Tiron menunggu kabar dari Sola hingga larut malam. Namun pesan yang dinantikan tidak pernah datang. Akhirnya ia menelepon. Tetapi yang mengangkat telepon justru Jinwoo. Salah paham langsung memenuhi pikirannya. Tiron hanya bisa tertawa pahit atas kebodohannya sendiri. Keesokan paginya, Heon menemukan kakaknya berbaring di sofa ruang tamu. Ia bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Namun Tiron justru balik bertanya, "Pria seperti apa sebenarnya Jinwoo itu?" Heon melihat kesamaan yang mencolok antara mereka berdua. Mereka sama-sama terluka karena cinta yang tidak sepenuhnya terbalas. Meski tidak banyak berbicara lagi, kakak beradik itu diam-diam memahami penderitaan satu sama lain. Sementara itu, Jinwoo sedang mengantar Sola pulang. Ketika mobil mereka berhenti di sebuah persimpangan, Jinwoo tiba-tiba melihat seseorang di dekat rumah. Refleks, ia segera menutupi wajahnya. Saat itu pula ponsel Sola tanpa sengaja terjatuh di dalam mobil. Jinwoo menelepon ponsel tersebut untuk mengembalikannya. Namun ketika ia kembali membawa ponsel itu, ia langsung berbalik arah.
Ia tidak ingin ibunya melihat dirinya berada dalam situasi tersebut. Sola yang khawatir segera menghentikannya. Tetapi sekarang muncul masalah baru. Bagaimana cara mengembalikan ponsel itu? Menyelipkannya melalui celah gerbang terasa tidak aman. Meninggalkannya di kotak surat juga terlalu berisiko. Saat Jinwoo sedang memikirkan jalan keluar, ia bertemu dengan ayah Sola. Tanpa ragu, Jinwoo langsung membungkukkan badan dalam-dalam. Ia meminta maaf karena baru memperkenalkan dirinya secara layak setelah hampir 10 tahun menjadi menantu keluarga itu. Untungnya, ayah Sola bukan orang yang terlalu memikirkan formalitas. Begitu memasuki rumah, Jinwoo bahkan berlutut sebagai bentuk penghormatan. Setelah mendapat izin, ia meminta untuk melihat kamar Sola. Ketika melihat ruangan kecil dan sederhana tempat wanita itu tinggal sekarang, hati Jinwoo terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami kehidupan yang dijalani Sola setelah meninggalkan keluarga Huang. Saat itu juga muncul keinginan besar dalam dirinya untuk membawa Sola kembali. Namun ia sadar bahwa untuk memenangkan hati wanita itu, ada satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ia harus memenangkan hati Cha. Jinwoo berjanji akan berubah. Ia berjanji akan menjadi kakak ipar yang baik. Dan yang terpenting, ia akhirnya mengambil keputusan terakhir mengenai Heon. Ia memilih untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Jinwoo bahkan rela mengesampingkan harga dirinya sebagai presiden perusahaan demi meminta maaf dengan tulus kepada teman Cha atas kecelakaan mobil yang pernah terjadi. Dengan penuh penyesalan, ia menjelaskan bahwa semua yang dilakukannya selama ini berawal dari keinginannya untuk melindungi dan mempertahankan Sola. Melihat semua itu, Heon mulai menyadari sesuatu. Seberapa keras pun ia berusaha, usahanya sendiri tidak akan cukup untuk membuat Jinwoo mencintainya. Perasaan frustrasi pun semakin memenuhi hatinya. Ia kemudian mendatangi Nyonya Huang untuk mengeluh. Dengan nada kesal, ia bersikeras bahwa Sola tidak akan pernah kembali kepada Jinwoo. Namun dalam perjalanan pulang, Heon justru menyaksikan sesuatu yang lebih menyakitkan. Tanpa sengaja, ia melihat kakaknya sendiri, Tiron, mengungkapkan perasaannya kepada Sola. Heon terpaku di tempat. Hatinya terasa hancur. Ia tidak mengerti mengapa dua pria terpenting dalam hidupnya sama-sama jatuh cinta kepada wanita yang sama. Dipenuhi rasa marah dan cemburu, Heon langsung menemui Sola. Ia secara terang-terangan menyatakan perang. Dengan nada tajam, ia menuntut agar Sola menjauh dari kakaknya. Namun Sola tidak bergeming. Sebaliknya, ia balik bertanya mengapa Heon begitu tidak berdaya hingga harus datang membuat tuntutan seperti itu. Heon lalu menuduh Sola sebagai wanita yang egois. Menurutnya, Sola tidak pernah memahami arti cinta yang sesungguhnya. Itulah alasan mengapa hubungannya dengan Jinwoo berakhir. Tetapi kata-kata itu tidak menggoyahkan Sola sedikit pun. Ia justru bertanya apakah kemarahan Heon muncul karena baik Jinwoo maupun Tiron sama-sama memiliki perasaan terhadap dirinya. Dengan tenang, Sola mengatakan bahwa suatu hari nanti Heon akan merasakan sendiri bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tidak mungkin bisa dimiliki. Sementara itu, Jinwoo tetap teguh pada keputusannya. Ia mengabaikan semua keberatan ibunya dan terus berusaha memenangkan kembali hati Sola. Bahkan mobil mewah yang dulu ia beli khusus untuk Sola kembali ia bawa ke rumah keluarga wanita itu. Setibanya di sana, Jinwoo langsung berlutut di depan pintu dan meminta maaf dengan tulus. Melihat ketulusan tersebut, ayah Sola, Yongwon, mulai tersentuh. Ia akhirnya mengundang Jinwoo masuk untuk makan bersama. Ketika mengetahui bahwa tujuan kedatangan Jinwoo adalah memberikan kembali mobil mewah untuk Sola, Yongwon tidak bisa menahan senyum lebarnya. Sepanjang makan malam, Jinwoo berulang kali memanggilnya dengan sebutan ayah mertua. Sapaan itu membuat Yongwon semakin senang. Setelah beberapa gelas soju, Jinwoo bahkan melakukan 3 kali membungkuk hormat sebagai bentuk penghormatan. Ia berjanji akan berbakti dan memperbaiki semua kesalahannya. Tidak hanya itu, ia juga membungkuk kepada Cha dan meyakinkannya bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Malam harinya, ketika ibu Sola pulang ke rumah,
Ia terkejut melihat suaminya dan Jinwoo tertidur sambil mendengkur di ruang tamu. Amarahnya langsung memuncak. Ia tidak habis pikir bagaimana mantan menantu yang telah menyakiti putrinya masih berani datang kembali. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil seember air dan mengguyurkannya ke kepala Jinwoo. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Jinwoo hanya duduk sebentar, menepis air dari wajahnya, lalu kembali berbaring dan melanjutkan tidurnya. Tingkah itu membuat Ibu Sola semakin kesal. Meski begitu, melihat kondisi Jinwoo yang tampak begitu menyedihkan perlahan melunakkan hatinya. Pada akhirnya, ia menyerah dan membiarkannya tetap tinggal. Ketika Sola pulang dan melihat Jinwoo terbaring di ruang tamu, ia langsung berteriak frustrasi. Namun meskipun marah, ia tetap tidak bisa mengabaikan pria itu begitu saja. Diam-diam ia mengambil selimut dan menutupi tubuh Jinwoo agar tidak kedinginan. Setelah itu, Sola duduk sendirian dan tanpa sadar mengenang momen ketika Tiron pernah menggenggam tangannya. Jantungnya kembali berdebar saat mengingat kejadian tersebut. Penasaran dengan perasaannya sendiri, ia perlahan meraih tangan Jinwoo dan memejamkan mata. Ia ingin mengetahui bagaimana reaksinya. Apakah hatinya masih berdebar seperti dulu? Yang tidak ia ketahui, Jinwoo ternyata terbangun dan menyaksikan semuanya. Berpura-pura masih tertidur, ia hanya tersenyum diam-diam. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Malam itu, Jinwoo dengan lembut menyelimuti Sola yang tertidur. Kemudian ia memeluknya dari belakang. Menikmati kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Dalam hati, ia berharap masih ada kesempatan untuk mendapatkan cinta Sola kembali. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Ketika Sola menyadari apa yang sedang terjadi, ia langsung menendang Jinwoo hingga jatuh dari sofa. Penolakan yang begitu kasar menusuk hati Jinwoo. Tetapi tekadnya tidak goyah sedikit pun. Ia tetap memilih untuk mengejar Sola meski ibunya terus menentang hubungan mereka. Nyonya Huang masih percaya bahwa wanita seperti Sola hanya tertarik pada uang dan tidak pantas mendampingi putranya. Namun Jinwoo sudah tidak peduli lagi. Sayangnya, ketika ia melihat foto-foto Sola bersama pria lain, rasa cemburu kembali menguasainya. Dengan emosi yang meledak-ledak, ia merobek foto-foto itu hingga hancur berkeping-keping. Malam itu, Jinwoo mencoba menenggelamkan kesedihannya dengan minuman. Di saat yang sama, Sola meneleponnya. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan mobil mewah tersebut. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Mendengar itu, hati Jinwoo kembali terluka. Ia mulai curiga. Apakah Tiron yang membuat Sola berubah begitu banyak? Namun Sola tidak menjawab. Ia langsung menutup telepon dan meninggalkan Jinwoo dalam kemarahan dan kebingungan. Karena tidak mampu menahan perasaannya, Jinwoo segera pergi mencari Sola. Namun ketika ia tiba, yang dilihatnya justru membuat hatinya remuk. Ia melihat Sola dan Tiron sedang berbagi pengakuan perasaan yang tulus satu sama lain. Jinwoo membeku. Ia tidak sanggup bergerak. Perlahan, ia berbalik dan pergi. Mendengar Sola mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh kepada pria lain terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia teringat semua janji yang pernah mereka buat. Ia teringat semua harapan yang pernah mereka bangun bersama. Rasa sakit itu akhirnya menjadi terlalu berat. Dengan putus asa, Jinwoo jatuh berlutut ke tanah. Namun bahkan dalam penderitaan sebesar itu, ia tetap tidak mampu menyerah pada Sola. Cintanya terlalu dalam. Ia rela mengorbankan harga diri dan segala yang dimilikinya demi satu kesempatan lagi. Karena itu, Jinwoo kembali mendatangi tempat di mana Sola dan Tiron berada. Ia bertekad untuk ikut campur. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mereka semakin dekat. Sejak saat itu, Jinwoo terus mengikuti Sola kemanapun ia pergi. Namun ketika melihat Sola terus memuji Tiron atas makanan larut malam yang telah disiapkannya, ia tidak mampu menahan emosinya lagi. Dengan frustrasi dan hati yang hancur, Jinwoo bertanya langsung, "Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan?" Sola menganggap perilaku Jinwoo tidak masuk akal. Ia memilih meninggalkan kedua pria itu dan berjalan pergi. Meski begitu,
Jinwoo tetap berusaha menyelamatkan hubungan mereka. Ia kembali menghadiahkan mobil mewah kepada Sola. Namun keesokan harinya, kunci mobil itu dikembalikan tanpa ragu. Tidak mau menyerah, Jinwoo mulai mencari dukungan dari keluarga Sola. Ia mengundang Yongwon ke perusahaannya. Mengabaikan status dan harga dirinya, ia menyambut ayah Sola secara pribadi. Bahkan ia mengajak Yongwon dan Cha makan di restoran Jepang mewah. Di sana, mereka menikmati berbagai hidangan yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Malam itu berlangsung hangat dan penuh tawa. Jinwoo mengantar mereka pulang dengan perasaan optimis. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Begitu tiba, ia melihat Sola dan Tiron sedang menikmati kencan yang tampak sangat bahagia. Pemandangan itu langsung menghancurkan semangat Jinwoo sekali lagi. Keesokan harinya, Jinwoo bahkan tidak sanggup memaksa dirinya untuk makan. Sebagai gantinya, ia mentransfer uang sebesar 1 miliar won ke rekening Sola sebagai uang saku. Bahkan demi mendapatkan sedikit kesempatan, ia rela merendahkan dirinya dan memohon kepada Tiron agar memberinya waktu untuk memperbaiki keadaan. Ia ingin menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahan mereka telah gagal, sekaligus berharap masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Namun Sola bukan lagi wanita yang dulu selalu mengejar uang. Dengan tegas, ia menegur Jinwoo karena kebiasaannya menggunakan uang untuk menyelesaikan segala persoalan. Kata-katanya yang tajam menusuk hati Jinwoo. Sola menuntut agar Jinwoo berhenti menghina dirinya dengan kekayaan yang dimilikinya. Saat Sola berbalik pergi dengan marah, Jinwoo segera memanggilnya kembali. Ia mengingatkan bahwa ketika mereka bercerai, Sola bahkan menolak tunjangan sebesar 10 miliar won yang telah disiapkannya. Dengan suara yang tulus, Jinwoo berkata, "Bahkan jika kita bercerai, aku tidak akan pernah membencimu karena itu." Ia melanjutkan bahwa mulai sekarang, baik untuk Sola maupun keluarganya, ia akan memberikan dukungan finansial jika diperlukan. Namun ucapan itu justru membuat Sola semakin marah. Ia menuduh Jinwoo selalu memperlakukan keluarganya seolah-olah mereka tidak pernah ada. Selama 9 tahun pernikahan mereka, Sola terus menunggu hari ketika Jinwoo akan mengajaknya mengunjungi orang tuanya. Namun hari itu tidak pernah datang. Bahkan sampai mereka resmi bercerai. Sekali lagi Jinwoo meminta maaf atas kelalaiannya. Tetapi bagi Sola, masalah itu bukan sekadar pengabaian. Itu adalah penghinaan yang ditujukan langsung kepada dirinya dan keluarganya. Dengan suara bergetar menahan rasa sakit, Sola mengakui betapa kesepiannya selama ini. Terutama saat masih menjadi istri Jinwoo. Setiap kali ia memikirkan orang tuanya, rasa kesendirian itu semakin terasa. Meski percakapan mereka dipenuhi pertengkaran, untuk pertama kalinya selama 9 tahun bersama, mereka benar-benar berbicara dari hati ke hati. Sola akhirnya mengungkapkan bahwa sejak awal pernikahan, Nyonya Huang telah memaksanya memutus semua hubungan dengan keluarganya sebagai syarat untuk menikah dengan Jinwoo. Dan setelah semua itu, wanita yang sama pula yang akhirnya mengusirnya tanpa memberinya hak apapun. Mendengar semua kenyataan tersebut, Jinwoo akhirnya memutuskan untuk menentang ibunya. Tanpa ragu, ia memecat Heon dan mengirim wanita itu kembali kepada ibunya. Namun Jinwoo tidak menyadari bahwa Heon dan Nyonya Huang selama ini diam-diam bekerja sama untuk menyingkirkan Sola dari hidupnya untuk selamanya. Suatu malam ketika Jinwoo pulang kerja, ia mendapati ibunya telah memanggil Sola ke rumah mereka. Di sana, Nyonya Huang kembali mengancam Sola. Tujuannya adalah mencari tahu mengapa Sola menolak tunjangan perceraian sebesar 10 miliar won. Setelah 9 tahun hidup bersama sebagai suami istri, kebencian yang dulu pernah dimiliki Jinwoo perlahan berubah menjadi rasa bersalah yang mendalam. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa selama ini ia memang mencintai Sola. Hanya saja, caranya mencintai ternyata salah. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Jinwoo benar-benar memahami perasaan Sola. Ia memohon maaf dengan tulus. Setelah semua konflik dan kesalahpahaman yang terjadi, Sola pun menangis terseduh-seduh. Namun sebelum hubungan mereka bisa melangkah lebih jauh, Nyonya Huang kembali berbicara. Dengan dingin,
Ia mengatakan bahwa memiliki menantu seperti Sola adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Ucapan itu langsung membawa Sola kembali pada kenyataan. Nyonya Huang kemudian memohon kepada Sola untuk menjaga putranya dengan baik. Namun pada saat yang sama, ia juga meminta agar Sola memastikan Jinwoo menghilang dari kehidupannya untuk selamanya. Dulu, kekejaman ibu mertuanya adalah sumber penderitaan terbesar bagi Sola. Kini, ia memilih menyerahkan semuanya kepada wanita itu. Walaupun hatinya sempat tersentuh oleh ketulusan Jinwoo, Sola tidak lagi ingin menjadi bagian dari keluarga kaya tersebut. Tidak lama kemudian, Jinwoo mengejar Sola. Baginya, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa orang yang dicintai. Akhirnya, ia memberanikan diri mengungkapkan kebenaran tentang hubungannya dengan Heon sebelum kecelakaan terjadi. Jinwoo mengakui bahwa selama 9 tahun, Sola selalu bersikap dingin terhadapnya. Meski mengetahui bahwa Sola menikahinya demi uang, ia tetap berharap suatu hari nanti wanita itu akan mencintainya dengan tulus. Namun harapan itu tidak pernah terwujud. Harga dirinya terus terluka. Sementara perhatian yang diberikan Heon saat itu hanya menjadi pelarian sementara. Jinwoo menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan cinta yang tulus kepada wanita lain. Ia terus meminta maaf. Terus berharap mereka masih bisa menyelamatkan pernikahan yang telah hancur. Namun Sola tidak ingin kembali hanya untuk mengobati luka lama. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Yang ia inginkan sekarang hanyalah hidup mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Saat itulah Jinwoo benar-benar menyadari bahwa ibunyalah yang selama ini menciptakan jarak di antara mereka. Ia kemudian mengatakan kepada ibunya bahwa mulai sekarang ia akan secara resmi mengejar Sola kembali. Di sisi lain, Sola menghadiri wawancara untuk posisi pembawa acara. Namun bukannya mendapat kesempatan, ia malah diejek. Banyak orang mempertanyakan mengapa mantan menantu keluarga konglomerat masih harus mencari pekerjaan. Bahkan para pewawancara langsung menolaknya setelah mengetahui bahwa ia adalah mantan istri Jinwoo. Mereka khawatir Jinwoo akan menghentikan investasi iklan jika terjadi masalah. Setiap kali Sola merasa putus asa, Tiron selalu hadir di sisinya. Dengan sikapnya yang lembut dan penuh dukungan, ia membantu Sola bangkit kembali. Perlahan, semangat juang Sola kembali muncul. Keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi pembawa acara. Tiron khawatir Sola akan gugup setelah 9 tahun tidak tampil di depan kamera. Karena itu, ia datang langsung ke studio rekaman untuk menyemangatinya. Sementara itu, ketika melihat Sola kembali menjadi presenter, Jinwoo langsung membeli banyak gaun mahal sebagai hadiah. Namun Sola justru berteriak memintanya pergi dan berhenti ikut campur dalam hidupnya. Meski terkejut, Jinwoo tidak bisa menahan senyum. Ia merasa sisi menggemaskan Sola masih tetap sama seperti dulu. Tak lama kemudian, Sola memperingatkannya. Jika Jinwoo memasukkan iklan perusahaannya ke dalam program itu dan menyebabkan dirinya kehilangan pekerjaan, maka ia akan menjauhinya selamanya. Mendengar ancaman itu, Jinwoo hanya bisa tertawa saat melihat Sola pergi dengan marah. Ketika Sola naik taksi untuk pulang, ia kembali dikejutkan oleh kehadiran Jinwoo yang tiba-tiba sudah duduk di kursi depan. Karena kesal, Sola langsung menghubungi Tiron dan mengatur pertemuan dengannya. Mendengar nada bicara Sola yang begitu hangat kepada pria lain membuat Jinwoo dipenuhi rasa cemburu. Ia sengaja berbicara lebih keras agar Tiron bisa mendengarnya melalui telepon. Tiron yang mendengar semuanya langsung merasa kecewa. Pikirannya dipenuhi berbagai hal. Penolakan ayahnya, waktu yang telah ia habiskan bersama Sola, kekhawatiran jika hubungan mereka diketahui keluarga, dan tentu saja, kehadiran Jinwoo yang terus-menerus mengganggu. Semua itu membuat Tiron merasa sangat lelah. Namun ketika Sola akhirnya datang menemuinya, pembicaraan mereka kembali berujung pada Jinwoo. Pada akhirnya, Tiron membuat keputusan yang berat. Ia mengatakan bahwa mereka sebaiknya mengambil jarak untuk sementara waktu. Sola langsung menghentikan mobil Tiron dan bertanya mengapa ia ingin mengakhiri semuanya. Namun Tiron hanya diam.
Ia kemudian mengikatkan syal ke leher Sola dengan lembut. Matanya dipenuhi kesedihan yang tidak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Di kejauhan, Jinwoo berdiri memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, Tyron dan Sola pergi ke sebuah restoran. Di sana, Tyron mengakui bahwa ia mengetahui Nyonya Huang adalah orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Cha di masa lalu. Ia juga merasa dirinya tidak layak bersama Sola. Bagaimanapun, Sola pernah meninggalkan keluarganya demi Jinwoo. Dan sekarang, ia kembali terjebak dalam hubungan yang tidak pernah benar-benar bisa ia kendalikan. Sementara itu, Jinwoo menunggu dengan gelisah. Begitu melihat Sola, ia segera berlari menghampirinya. Yang mengejutkan, Sola justru menangis semakin keras. Awalnya Jinwoo masih dipenuhi amarah. Namun perlahan amarah itu berubah menjadi rasa sakit dan iba. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi antara Sola dan Tyron. Tetapi satu hal yang pasti, yang paling ia inginkan saat itu hanyalah menghibur wanita yang sedang menangis di hadapannya. Sekali lagi, Jinwoo memohon kepada Sola. Ia meminta satu kesempatan terakhir. Bahkan jika Sola hanya berpura-pura mencintainya, ia tidak keberatan. Ia berjanji akan menebus semua kesalahan dan semua hal yang gagal ia lakukan selama 9 tahun pernikahan mereka. Jinwoo rela datang ke rumah Sola sejak pagi buta, bahkan saat cuaca sangat dingin. Ia menaburkan pasir di sepanjang jalan yang biasa dilewati Sola agar wanita itu tidak tergelincir. Bagi Jinwoo, tidak ada pengorbanan yang terasa terlalu berat selama itu untuk Sola. Ia selalu siap berada di sisinya kapanpun dibutuhkan. Bahkan Jinwoo yang dulunya hidup bergelimang kemewahan kini tidak keberatan menemani Sola pergi ke warung pinggir jalan yang ramai dan berisik. Di sana, mereka duduk bersama menikmati ceker ayam murah sambil berbincang dengan keluarga Sola. Melihat perubahan besar dalam diri Jinwoo, Yongwon mulai merasa kagum. Ia memuji kegigihan dan ketulusan pria itu. Bahkan diam-diam, ia sangat berharap mereka bisa kembali bersama. Dengan penuh semangat, Yongwon mulai merencanakan agar Sola dan Jinwoo menikah lagi suatu hari nanti. Namun harapan itu sempat terguncang. Suatu hari, saat Yongwon berkunjung ke kantor Jinwoo, ia mendapati pria itu sedang tidak berada di tempat. Disitulah ia tanpa sengaja mendengar cerita mengenai hubungan Jinwoo dan Heon. Mendengar semua itu, Yongwon langsung diliputi kemarahan. Tanpa ragu, ia menampar Jinwoo. Tamparan itu membuat Jinwoo menghentikan kebiasaannya mengejar Sola setiap hari. Meski begitu, rasa cintanya tidak pernah berkurang. Setiap malam, Jinwoo harus minum dalam jumlah banyak hanya agar bisa tertidur. Namun meskipun begitu, ia tetap selalu bangun pukul 4 pagi. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk mendengarkan acara radio yang dipandu oleh Sola. Tak pernah sekalipun ia melewatkannya. Suatu hari, sebagai pendengar anonim, Jinwoo mengirimkan sebuah pesan ke acara tersebut. Ia bertanya apa yang harus dilakukan jika istrinya sedang patah hati. Sola yang tidak mengetahui bahwa pengirim pesan itu adalah Jinwoo kemudian memberikan nasihat. Dengan lembut ia bertanya, "Apakah Anda masih mencintai istri Anda?" Ketika jawaban itu adalah ya, Sola berkata bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah bersabar dan menunggu sampai hati sang istri siap menerima kembali. Nasihat sederhana itu langsung memberi harapan baru bagi Jinwoo. Pada kesempatan lain, Jinwoo memberikan sebuah permen berbentuk cincin kepada Sola. Dengan bercanda, ia menggunakannya sebagai mahar untuk menukar 1 bulan tambahan kesempatan berkencan dengannya. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa suatu hari nanti ia akan menggantinya dengan cincin berlian yang jauh lebih besar. Mendengar ucapan konyol itu, Sola akhirnya tertawa. Tawa yang sudah lama dirindukan Jinwoo. Melihat Sola tersenyum membuat hatinya berbunga-bunga. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Bahkan ketika tiba di rumah, ia menari-nari sendirian karena terlalu bahagia. Namun tanpa sengaja, tingkahnya itu terlihat oleh ibunya. Nyonya Huang menatapnya dengan heran lalu bertanya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Tanpa ragu sedikit pun, Jinwoo menjawab dengan jujur.
Ia mengatakan bahwa dirinya sedang berusaha mengejar dan berkencan dengan Sola lagi. Kemudian, dengan nada yang sangat tegas, Jinwoo menyampaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia katakan. Ia mengatakan bahwa jika ibunya terus menentang hubungannya dengan Sola, maka ia tidak akan ragu untuk meninggalkan rumah itu. Baginya, kali ini tidak ada lagi yang lebih penting daripada memperjuangkan wanita yang benar-benar ia cintai. Jinwoo terus berusaha meyakinkan ibunya agar menerima kenyataan. Namun di saat yang sama, Heon justru mendatangi Nyonya Huang dan melaporkan bahwa Jinwoo telah membeli cincin berlian senilai 48.000 won untuk Sola. Bahkan, menurut Heon, Jinwoo secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya akan kembali bersama Sola. Mendengar hal itu, Nyonya Huang langsung membuat kesimpulannya sendiri. Ia mengira Sola pasti telah luluh karena hadiah mahal tersebut. Dalam pikirannya, wanita itu masih sama seperti dulu, masih terobsesi dengan uang putranya. Karena itulah, Nyonya Huang semakin terdorong untuk mempercepat rencananya. Ia meminta Heon bergerak lebih cepat dan menjaga Jinwoo tetap berada di sisinya. Sementara itu, ia sendiri akan mengurus Sola. Tanpa membuang waktu, Nyonya Huang langsung menemui Sola. Begitu bertemu, ia segera menanyakan soal cincin tersebut. Sola hanya terdiam. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana wanita itu bisa mengetahui keberadaan cincin permen yang diberikan Jinwoo. Meski bingung, Sola tetap mengeluarkan cincin itu dan menunjukkannya. Melihat benda kecil itu, Nyonya Huang tampak terkejut. Ia tidak bisa memahami bagaimana sesuatu yang terlihat begitu murah bisa dianggap bernilai puluhan ribu won. Namun alih-alih percaya, ia justru semakin curiga. Ia mengira Sola telah menyembunyikan cincin berlian yang asli. Bahkan, ia mengancam akan menggeledah rumah Sola untuk menemukannya. Karena tidak punya pilihan lain, Sola akhirnya mengikuti Nyonya Huang ke rumah Jinwoo untuk menjernihkan kesalahpahaman tersebut. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, perhatian Jinwoo langsung tertuju kepada Sola. Sementara ibunya terus berbicara tanpa henti, Jinwoo sama sekali tidak memedulikannya. Ia malah berjalan mendekati Sola dan bertanya dengan penuh perhatian. "Apakah ibuku mengganggumu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Barulah ketika Sola mengeluarkan cincin permen itu dan bertanya apakah ia memiliki cincin lain untuk diberikan, Jinwoo memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya menghela napas pelan. Kemudian menoleh kepada ibunya dan memintanya untuk tenang. Setelah itu, Jinwoo mengeluarkan cincin yang sesungguhnya ingin ia berikan kepada Sola. Melihat cincin berlian asli itu, Nyonya Huang benar-benar tercengang. Wajahnya langsung berubah. Dengan kesal, ia memarahi mereka berdua. Menurutnya, pasangan itu sengaja mempertontonkan kemesraan di hadapannya. Ia bahkan menuduh Sola berpura-pura tidak tahu apa-apa, padahal diam-diam berharap bisa menukar cincin permen dengan cincin berlian sungguhan. Meskipun mereka sudah bercerai, Sola tidak mau terus-menerus diperlakukan seperti itu. Karena kesal, ia sengaja melakukan sesuatu yang membuat Nyonya Huang semakin marah. Di depan wanita itu, Sola mengundang Jinwoo untuk makan malam romantis bersamanya. Jinwoo yang mendengar ajakan itu langsung terkejut. Namun keterkejutannya segera berubah menjadi kegembiraan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyetujuinya. Ia bahkan sama sekali tidak memedulikan keberatan ibunya. Dengan wajah penuh semangat, Jinwoo berlari ke lantai atas untuk berganti pakaian. Tinggallah Sola dan Nyonya Huang yang masih saling berhadapan dalam suasana penuh ketegangan. Tak lama kemudian, Jinwoo dan Sola pergi bersama. Tujuan mereka adalah restoran yang sama tempat mereka menjalani kencan pertama 10 tahun lalu. Suasana di tempat itu langsung membangkitkan banyak kenangan. Sepanjang makan malam, Jinwoo tidak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Ia kembali mengungkapkan isi hatinya. Dengan jujur, ia mengaku bahwa dirinya justru merasa lebih tersentuh oleh Sola sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu. Mungkin karena ia pernah kehilangan wanita itu. Mungkin juga karena kini ia benar-benar memahami betapa berharganya Sola dalam hidupnya. Meski begitu, Jinwoo masih terlihat gugup. Ada rasa takut yang terus menghantuinya.
takut kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Di tengah percakapan mereka, Jinwoo kemudian mengusulkan sesuatu. Ia ingin bertemu kembali dengan ayah Sola. Bahkan dengan setengah bercanda ia berkata bahwa sekalipun harus ditampar lagi, ia tetap bersedia melakukannya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sanggup membeli sebuah stasiun televisi untuk Sola agar wanita itu bisa fokus menjadi presenter tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Namun Sola segera menggelengkan kepala. Ia tidak ingin bergantung pada kekayaan Jinwoo lagi. Kali ini, ia ingin mengandalkan kemampuan dan usahanya sendiri. Meski demikian, Sola tetap memberikan kesempatan. Ia setuju untuk berkencan dengan Jinwoo selama bulan ini. Tetapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Tidak boleh ada campur tangan dari siapapun. Baik dari orang tua Jinwoo maupun dari keluarganya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hubungan mereka akan ditentukan oleh hati mereka sendiri. Malam itu, Jinwoo mengikuti Sola pulang ke rumah orang tuanya untuk memohon pengampunan. Meski ayah Sola, Yung Wong, berusaha mengusirnya dengan tongkat, Jinwoo tetap datang kembali. Bahkan hingga tengah malam, ia masih berdiri di depan rumah mereka. Dengan penuh keteguhan, Jinwoo kembali berlutut di hadapan mertuanya. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk memohon sekali lagi. Tidak peduli apa yang harus ia hadapi. Bahkan jika harus mati di tangan ayah mertuanya sekalipun. Ia hanya memiliki satu permintaan. Kembalikan Sola kepadanya. Mendengar itu, Yung Wong yang marah langsung mengayunkan tongkatnya. Namun sebelum pukulan itu mengenai Jinwoo, Sola segera melangkah ke depan dan melindunginya. Pemandangan itu membuat hati Jinwoo terasa hangat. Baginya, selama Sola masih bersedia berdiri di sisinya, ia sanggup menanggung apapun. Berlutut berjam-jam pun bukan masalah. Namun Nyonya Huang tidak tinggal diam. Dengan nada kasar, ia kembali menghina Sola. Ia bertanya sinis berapa banyak uang yang dibutuhkan agar wanita itu mau menjauh dari putranya. Kali ini, Yung Wong tidak bisa lagi menoleransi kesombongan wanita tersebut. Ia memutuskan bahwa jika Nyonya Huang terus menentang hubungan mereka, maka ia sendiri yang akan mendukung Jinwoo dan Sola. Mendengar ucapan itu, Jinwoo langsung membungkuk hormat berulang kali sebagai tanda terima kasih. Namun di sisi lain, Heon tidak ingin melihat mereka kembali bersama. Diam-diam ia mulai menyusun rencana jahat. Sementara itu, Nyonya Huang memperingatkan Jinwoo. Jika ia tetap bersikeras bersama Sola, maka ia akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa dan mencopot Jinwoo dari posisinya sebagai wakil presiden perusahaan. Jinwoo mengira ibunya hanya menggertak. Karena itu, ia tetap menjalani harinya dengan santai. Suatu hari, ia mengajak Sola makan di sebuah restoran. Bahkan, ia masuk sendiri ke dapur untuk memasak makanan bagi wanita itu. Namun waktu terus berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sola masih belum menerima satu hidangan pun. Karena penasaran, ia turun ke dapur untuk mencari Jinwoo. Saat menemukan pria itu masih sibuk memasak, Sola bertanya mengapa semuanya memakan waktu begitu lama. Jinwoo hanya tersenyum dan menyuruhnya bersabar sedikit lagi. Sola mulai meragukan apakah mereka akan sempat makan malam sebelum restoran tutup. Jinwoo malah mendekatinya sambil menggoda dengan wajah ceria. Tidak tahan dengan tingkahnya, Sola memilih kabur keluar dari dapur. Saat itu, tanpa sadar ia teringat pada Taeyang. Ia membayangkan bagaimana pria itu biasanya memasak dengan tenang dan rapi. Tak lama kemudian, Jinwoo akhirnya menyelesaikan masakannya. Sengaja ia mengoleskan sedikit saus ke wajahnya sendiri. Ketika melihat itu, Sola refleks menghapus saus tersebut. Sebuah tindakan kecil yang membuat Jinwoo diam-diam bahagia. Sayangnya, kualitas makanannya jauh dari kata sempurna. Makanan laut yang dimasaknya masih dipenuhi pasir. Sampai-sampai Sola hampir memuntahkannya. Meski begitu, ia tidak tega membuang bahan-bahan mahal yang telah digunakan. Tanpa sengaja, Sola berkomentar bahwa Taeyang pasti tahu cara menyelamatkan hidangan seperti ini. Ucapan itu langsung menusuk hati Jinwoo. Meski kesal,
ia tetap menawarkan untuk membawa Sola makan di hotel mewah terkenal. Namun Sola justru memarahinya. Menurutnya, Jinwoo terlalu boros dan selalu bertindak semaunya. Dulu, saat masih menjadi istrinya, Sola memang hanya membeli barang terbaik dan termahal. Ia juga terbiasa menikmati makanan paling mewah. Tetapi sekarang semuanya berbeda. Menyadari perubahan besar dalam diri Sola, dan mengetahui bahwa sebagian perubahan itu terjadi karena pengaruh Taeyang, hati Jinwoo semakin tidak nyaman. Dengan perasaan kesal, ia pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, ancaman ibunya akhirnya menjadi kenyataan. Nyonya Huang memberikan surat pemecatan kepadanya. Di saat yang sama, Heon masih tinggal di rumah keluarga Huang. Ia tidur di tempat tidur Jinwoo dan memanfaatkan semua fasilitas yang dulu digunakan Sola. Dalam pikirannya, selama ia terus berada di sana, perlahan-lahan ia akan bisa menggantikan posisi Sola. Namun semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Begitu mengetahui bahwa Heon telah pindah ke rumahnya, Jinwoo langsung mengambil keputusan. Tanpa ragu, ia mengemasi seluruh barang miliknya dan pergi meninggalkan rumah. Ketika Nyonya Huang menyadari rencananya gagal, ia segera mengejar dan mencoba menghentikannya. Ia bahkan kembali mengancam akan mencabut jabatan Jinwoo sebagai wakil presiden. Tetapi kali ini Jinwoo sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian, ia muncul di depan rumah Sola. Dengan wajah memelas, pewaris kaya yang selama ini hidup dalam kemewahan itu berkata pelan, "Bolehkah aku tinggal di sini? Hanya 1 hari saja." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jinwoo benar-benar menanggalkan seluruh harga dirinya demi wanita yang ia cintai. Malam itu, Jinwoo tidur di sofa ruang tamu. Meski hanya mendapat tempat tidur sederhana, ia tetap merasa bahagia. Baginya, bisa berada di bawah atap yang sama dengan Sola sudah lebih dari cukup. Setiap hari ia berusaha keras mengambil hati keluarga Sola. Ia memuji masakan ibu mertuanya tanpa henti. Bahkan ketika hidangan yang disajikan mengandung pakis, makanan yang sebenarnya membuatnya alergi, Jinwoo tetap memakannya dengan lahap sambil tersenyum lebar. Namun, meskipun Jinwoo sudah berusaha sekuat tenaga menyenangkan kedua mertuanya, mereka tetap tidak mudah luluh. Pada akhirnya, keluarga Sola memutuskan untuk mengirimnya pulang. Dengan pasrah, Jinwoo membawa barang-barangnya kembali ke rumah. Namun begitu tiba di sana, ia mendapati sesuatu yang tidak terduga. Nyonya Huang dan Heang sudah berada di rumah. Yang lebih mengejutkan lagi, Heang bertingkah seolah-olah dirinya adalah nyonya rumah. Dengan sikap arogan, ia bahkan memerintahkan para pembantu untuk mengantar tamu keluar. Ketika Sola melihat pemandangan itu, amarahnya langsung memuncak. Ia bergegas menuju kamar tidur dan mendapati Heang menggunakan barang-barang pribadinya. Tanpa ragu, Sola langsung menuju ruang ganti untuk menghadapinya. Namun Heang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, ia menantang Sola dengan penuh percaya diri. Ia mengatakan bahwa Nyonya Huang menyukainya dan menginginkannya menjadi menantu keluarga itu. Lagi pula, menurut Heang, dirinya dan Jinwoo sudah bersama selama 2 tahun. Mendengar itu, darah Sola langsung mendidih. Dengan tatapan tajam, ia menjawab bahwa jika Heang ingin tidur di tempat tidurnya, silakan saja. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerahkan Jinwoo kepada wanita licik seperti dirinya. Dalam kemarahannya, Sola mengambil semua pakaian Jinwoo dan melemparkannya ke dalam lemari. Setelah itu, ia menarik kopernya dan bersiap pergi meninggalkan rumah tersebut. Meski terus mendapat tekanan dari Nyonya Huang, Sola tetap teguh pada pendiriannya. Ia berkata bahwa dirinya hanya akan pergi jika Heang juga diusir dari rumah itu. Namun Nyonya Huang langsung menolak. Sola yang sudah tidak mampu lagi menahan emosinya hampir saja mengungkap semua kebenaran. Ia ingin mengatakan bahwa Heang adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian cucu Nyonya Huang dan juga hampir menghancurkan hidup adik perempuannya. Tetapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Heang buru-buru memotong pembicaraan. Ia balik menuduh Sola menikahi Jinwoo hanya demi uang. Padahal selama ini Sola selalu memikirkan masa depan dan karir Jinwoo. Meskipun dituduh seperti itu,
Sola tetap memilih pergi. Ia menarik kopernya dan berjalan menuju pintu keluar. Namun yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Nyonya Huang tiba-tiba menjambak rambutnya. Keributan pun tak terhindarkan. Dalam pergumulan itu, Sola tanpa sengaja mendorong Nyonya Huang hingga terjatuh. Tepat pada saat itulah Jinwoo kembali ke rumah. Melihat kekacauan yang terjadi di hadapannya, semua orang menunggu reaksinya. Namun hal pertama yang keluar dari mulut Jinwoo bukanlah pertanyaan tentang ibunya. Bukan pula kemarahan karena pertengkaran yang baru saja terjadi. Yang pertama kali ia tanyakan justru, "Sola, apa kamu terluka?" Mendengar itu, Nyonya Huang semakin murka. Bukan karena dirinya jatuh, melainkan karena putranya tampak sama sekali tidak memedulikan keadaannya. Baginya, sikap Jinwoo yang hanya mengkhawatirkan Sola jauh lebih menyakitkan daripada insiden jatuh yang baru saja dialaminya. Jinwoo benar-benar tidak mengerti tindakan ibunya. Dengan marah, ia mempertanyakan mengapa Nyonya Huang sampai menyerang Sola. Untungnya, Sola segera menenangkan keadaan. Ia meminta Jinwoo untuk mengambil kopernya dan kembali ke rumah orang tuanya. Setelah tiba di sana, Jinwoo berusaha keras mengambil hati keluarga Sola. Ia membantu ibu Sola mengupas dan memetik bawang putih. Aroma bawang yang menyengat membuat matanya terus berair, hingga ia tampak seperti sedang menangis. Bahkan untuk membuang sampah pun, Jinwoo melakukannya dengan penuh semangat. Ia mengenakan sandal sederhana dan menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya kini sudah belajar memilah sampah dengan benar. Tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan pergi ke salon murah untuk memotong rambut dan mencuci rambutnya. Semua itu dilakukan demi mendapatkan sedikit simpati dari Yung Wong. Jinwoo telah memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga Sola sampai wanita itu mau menerimanya kembali. Namun kemudian ia mengetahui sebuah fakta yang mengguncangnya. Ia akhirnya mengetahui bahwa Heon adalah orang yang hampir membuat Chonga memilih mengakhiri hidupnya di masa lalu. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Jinwoo mengajak keluarga Sola berbicara secara terbuka. Mereka duduk bersama dan membahas semua konflik yang selama ini tersimpan. Setelah semuanya terungkap, Jinwoo membuat keputusan yang sangat berat. Ia memutuskan untuk berhenti mengejar Sola. Sebelum pergi, ia membeli beberapa botol soju. Malam itu, ia duduk bersama Yung Wong dan minum untuk terakhir kalinya. Suasana terasa hangat sekaligus menyedihkan. Setelah itu, Jinwoo berlutut di hadapan Yung Wong dan Yung A. Dengan tulus ia meminta maaf karena telah menyakiti Sola dan Chonga. Ia berjanji akan pergi dengan tenang dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Keesokan harinya, Jinwoo duduk sendirian. Dari larut malam hingga fajar menyingsing, ia hanya terdiam dalam kesunyian. Akhirnya, ia mengungkapkan isi hatinya kepada Sola. Ia berkata bahwa selama ini kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah bisa melihat wajah Sola setiap hari. Tetapi sekarang, ia tidak sanggup lagi melihat wanita itu terus terluka karenanya. Untuk terakhir kalinya, Jinwoo melangkah masuk ke kamar Sola. Ia memandangi setiap sudut ruangan yang menyimpan jejak kehidupan wanita yang dicintainya. Ia menghirup suasana kamar itu seolah ingin menyimpan semuanya dalam ingatannya. Jinwoo benar-benar ingin pergi tanpa diketahui siapapun. Ia bahkan tidak ingin kembali ke rumahnya sendiri. Sebagai gantinya, ia memilih tinggal di kantor. Sebelum itu, ia mengirimkan hadiah perpisahan ke rumah keluarga Sola. Saat duduk sendirian menatap makan siang yang tersaji di depannya, pikirannya dipenuhi kenangan saat makan bersama keluarga Sola. Setiap momen sederhana itu kini terasa sangat berharga. Tak lama kemudian, Sola datang ke kantornya. Keduanya tahu bahwa pertemuan itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Dengan suara pelan, Sola mengucapkan terima kasih. Ia berterima kasih karena Jinwoo telah mencintainya dengan sepenuh hati selama ini. Ia mengaku merasa terhormat menerima cinta sebesar itu. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa bersalah. Karena selama ini ia tidak mampu membalas perasaan Jinwoo dengan cara yang sama. Dengan lembut, Sola menolak ajakan Jinwoo untuk memulai kembali hubungan mereka.
Ia menjelaskan bahwa dirinya akan pergi. Air mata mulai memenuhi matanya. Di dalam hatinya bercampur rasa cinta, rasa syukur, dan rasa sakit karena harus berpisah. Setelah perpisahan itu, Jinwoo diam-diam pergi ke stasiun televisi. Ia hanya ingin melihat Sola dari kejauhan. Namun ketika melihat Sola bersama Taeyang, hatinya kembali hancur. Tanpa berkata apa-apa, ia pulang ke rumah. Sejak saat itu, mengupas bawang putih menjadi rutinitasnya setiap hari. Entah karena bawangnya atau karena patah hati, air mata terus mengalir tanpa henti. Lama-kelamaan, kebiasaan itu membuat Nyonya Huang tidak tahan lagi. Suatu hari ia meledak dalam kemarahan. Ia berteriak kepada putranya dan menuntut jawaban. Mengapa hanya ada Sola di dalam hatinya? Mengapa ia tidak pernah memikirkan perasaan ibunya sendiri? Dalam kesedihannya, Jinwoo akhirnya menemui Taeyang. Mereka minum bersama hingga larut malam. Setelah mabuk dan tertidur, Taeyang akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tidak diketahui Jinwoo. Ia mengatakan bahwa Sola selalu membicarakan Jinwoo setiap hari, dalam berbagai kesempatan. Taeyang menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian Jinwoo. Sola tidak pernah benar-benar melupakannya. Satu-satunya orang yang tidak menyadari perasaan itu justru Jinwoo sendiri. Setelah mengatakan semuanya, Taeyang kembali menenggak minuman di hadapannya. Lalu ia menelepon Sola. Ia menceritakan bagaimana Jinwoo terus menyebut nama Sola sepanjang malam. Sama seperti Sola yang selama ini selalu membicarakan Jinwoo. Keesokan harinya, saat sadar dari mabuknya, Jinwoo segera menelepon Sola. Ia berterima kasih karena telah membawanya pulang dengan selamat. Kemudian, dengan suara penuh harapan, ia mengundang Sola untuk makan hotpot pedas bersama. Bukan sebagai mantan suami, bukan juga sebagai orang asing, melainkan sebagai seorang pria yang ingin meminta satu kesempatan terakhir untuk memperjuangkan wanita yang masih dicintainya. Pada akhirnya, Jinwoo mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke luar negeri. Mungkin untuk waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin tidak akan pernah kembali. Bukan karena ia membenci Sola. Justru sebaliknya. Ia terlalu mencintainya. Setiap hari, memikirkan Sola tanpa bisa memilikinya membuat hatinya terus tersiksa. Ia tidak lagi sanggup hidup dalam rasa sakit itu. Dengan suara yang bergetar, Jinwoo kemudian bertanya pada Sola. Apakah ia boleh memeluknya untuk terakhir kalinya? Di balik kata-kata perpisahan itu, sebenarnya ada harapan yang masih tersisa di dalam hatinya. Harapan kecil bahwa Sola akan menghentikannya. Bahwa wanita itu akan memintanya untuk tetap tinggal. Sola berusaha menahan emosinya. Namun ketika mendengar Jinwoo benar-benar ingin pergi, hatinya terasa sesak. Ia menyadari satu hal yang selama ini coba ia abaikan. Ia tidak sanggup kehilangan Jinwoo. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahagia karena masih memiliki kesempatan untuk mempertahankannya. Sementara itu, setelah mendapatkan persetujuan dari ibunya, Jinwoo kembali menunjukkan sisi konyolnya. Ia bahkan berpura-pura ingin menjadi biksu. Dengan wajah serius, ia menyarankan agar Yung Wong ikut bersamanya menjalani kehidupan di biara. Ucapan itu membuat semua orang tidak tahu harus tertawa atau marah. Sambil menunggu keputusan keluarga, Jinwoo mulai bekerja di restoran baru milik Yung Wong. Sedikit demi sedikit, tanpa mempedulikan gengsi maupun statusnya sebagai pewaris keluarga kaya, ia membuktikan ketulusannya. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, hati Yung Wong mulai luluh. Kini, tantangan terbesar bukan lagi mendapatkan restu keluarga Sola, melainkan meyakinkan ibunya sendiri. Akhirnya, hari yang menentukan pun tiba. Jinwoo dan Sola datang bersama ke rumah Nyonya Huang. Mereka berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan erat. Melihat pemandangan itu, Nyonya Huang langsung terkejut. Dengan nada tegas, ia menyuruh Sola melepaskan tangan putranya. Namun Sola hanya tersenyum lembut. Lalu ia menjawab, "Kali ini, aku tidak akan melepaskannya."
Jawaban sederhana itu membuat suasana mendadak hening. Sola kemudian berusaha menenangkan Nyonya Huang. Bahkan ketika wanita itu masih kesal, Sola tetap berbicara dengan sopan dan penuh rasa hormat. Saat Jinwoo diminta pergi ke dapur untuk membantu memasak, Sola akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Dengan tulus, ia mengakui bahwa kali ini dirinya kembali bukan karena uang, bukan karena status, bukan karena keluarga kaya, melainkan karena ia benar-benar mencintai Jinwoo. Ia juga berjanji akan menghormati dan berbakti kepada ibu mertuanya dengan sepenuh hati. Mendengar pengakuan itu, hati Nyonya Huang akhirnya tersentuh. Semua kemarahan, prasangka, dan kebencian yang selama ini ia simpan perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan di mata Sola. Dan untuk pertama kalinya pula, ia memutuskan untuk melepaskan semua penolakannya. Pada akhirnya, Nyonya Huang memberikan restunya. Setelah melalui begitu banyak kesalahpahaman, pengorbanan, air mata, dan penyesalan, Jinwoo dan Sola akhirnya bisa kembali bersama. Mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun kehidupan yang selama ini mereka impikan. Kehidupan yang bukan lagi didasarkan pada uang, status, ataupun ambisi, melainkan pada cinta, kejujuran, dan saling pengertian. Dan begitulah akhir dari kisah mereka. Sebuah perjalanan panjang tentang cinta yang terlambat disadari, kesalahan yang akhirnya diperbaiki, dan dua hati yang akhirnya menemukan jalan pulang satu sama lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.